lagi, ini kayaknya bisa langsung kita invite aja pembicara kita malam hari ini. Beliau bakalan ngasih insight dan ngasih juga experience-nya terkait bisnis yang, waduh, luar biasa, keren banget ini. Sebelumnya, saya mau kasih hint. Sebelum padahal udah tahu di billboard, di flyer yang teman-teman suka lihat di Instagramnya Sinergi Bicara dan juga komunitas teman bicara itu malam hari ini siapa pembicaranya. Tapi saya mau kasih sedikit uh, bocoran, nggak bocoran juga. Saya mau kasih sedikit penjelasan lebih detail lagi supaya kita bisa lebih kenal lagi karena sama kata sayang ya kan. Malam hari ini yang akan jadi pembicara kita adalah First Winner Selection dari Cakning Surabaya 2022. Tentunya yang selanjutnya beliau adalah finalis Duta Wisata Raka-Raki Jawa Timur 2024. Dan tentunya beliau adalah founder dan Chief Executive Officer atau CEO dari Sayur Moms ID. Langsung aja tanpa berlama lagi kita panggil bersama-sama. Ini dia Ning Zerlin. Hai, selamat malam Oke. teman-teman, Mbak Siska. Selamat malam, Ning Zerlin. Luar biasa cantik sekali hari ini bergabung langsung bersama kami langsung dari Surabaya ya, Ning Zerlin. Betul, aku dari Langsung Surabaya. dari Surabaya. Ah ya, teman-teman juga supaya nanti kita bisa kelihatan nih dari mana aja domisilinya supaya kita enak nih menyapa menyapa teman-teman pasti se-Indonesia. Coba boleh di rename dulu nama, domisili, dan juga Instagram mungkin boleh ya, supaya kali aja nanti ada yang mau kepo-kepoin. Oke, ini Zerlin, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar, Mbak Siska? Alhamdulillah baik juga. Gimana cuaca di Surabaya? Kalau di Jakarta malam hari ini lagi panas pol, panas banget. Di sana gimana? Kalau di sini agak mendung sih. Tadi sore sempat gerimis tipis gitu. Jadi lagi adem ya Ah, di Surabaya. lagi adem. Aduh, enak banget. Tapi tak selamanya mendung itu kelabu. Betul. Jadi kita jadikan minggu malam ini minggu yang penuh energi dan juga semangat untuk menghadapi esok hari. Tentunya supaya kita semua yang hadir malam hari ini, yang join di Zoom dan juga mungkin di Instagram Live-nya Sinergi Bicara dan komunitas teman bicara, itu dapat energi lagi, dapat semangat lagi buat memulai bisnis gitu, Kak Zerlin. Ning Zerlin. Maunya manggil kakak aja nih, biar dikira muda mulu nih. Oke, Ning mungkin boleh diceritain dulu sedikit aja awalnya nih jadi entrepreneur. Kenapa sih muncul ide, ah, aku mau jadi entrepreneur aja gitu. Ya, Itu gimana awalnya? oh, kalau aku tuh emang dari dulu suka jualan ya. Aku tuh dulu ingat banget Mm-mm. waktu TK kalau ditanya besarnya mau jadi apa, karena semua orang jawabnya pengen jadi dokter. Terus aku mikir kayak, aduh kalau semua orang jadi dokter, aku nggak mau jadi dokter. Nanti semua jadi dokter. Jadi aku kayak apa ya? Mm-mm. Terus kebetulan memang orang tua aku pengusaha juga. Jadi terus Hmm. orang tua aku suka sharing gitu. Jadi ke bawah deh aku mau kayak, ya udah aku mau pengusaha juga. Jadi dari SD emang suka jualan-jualan stiker gitu-gitu deh, kue-kue kecil-kecil gitu. Oh, jadi jiwa entrepreneurnya memang udah ada dari sejak dahulu kala gitu ya. Iya, suka kayak eh, proses transaksi, terus habis itu ngeliatin orang jualan tuh kayak semangatnya tuh kok menginspirasi. Jadi aku kayak, aku pengen jualan juga. Oh, luar biasa. Luar biasa nih. Mungkin ini juga dari teman-teman bicara yang join pada malam hari ini juga pengen tahu lebih lanjut nih bisnis yang Ning Zerlin mulai, yang Ning Zerlin lagi jalani bahkan sampai sekarang itu kayak gimana dan bentuknya kayak apa dan juga mungkin kesulitannya karena pasti karena pasti ada aja kan ya Ning ya kalau namanya bisnis kayak gitu pasang surutnya ada aja. Mungkin Iya, boleh iya. langsung aja diceritain dan langsung aja dipaparkan sama Oke. teman-teman bicara malam hari ini. Oke deh, nggak usah berlama lagi. Ning Zerlin, the stage is yours.
Thank you. Aku tadi minta tolong boleh dibantu share screen ya dari teman-teman. Oke. Nah, halo, selamat malam teman-teman. Aku seneng banget nih, lumayan banyak yang join juga ya. Jadi kita bisa sharing. Tadi aku ditanya kira-kira malam hari ini kita akan gimana nih alurnya. Terus kalau aku sih pinginnya nanti aku akan sampai ini beberapa materi yang aku selama ini pelajari dan berdasarkan pengalaman aku juga. Nah, nanti aku akan lebih pengen banyak sharing-sharing lah sama teman-teman. Barangkali ada yang pengen kayak eh, ceritain case-nya yang lagi jalanin bisnis juga, ada kesulitan apa, kita bisa sharing-sharing aja. So, aku seneng banget malam hari ini bisa ketemu teman-teman. Thank you buat teman-teman komunitas Sinergi Bicara yang selalu kolaboratif ya sama kita. Terus dan hari ini kita akan bahas tentang starting bisnis ala Gen Z gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang kenal aku melalui media sosial, aku di Instagram suka dikenal sebagai tukang sayur Gen Z gitu. Itulah kenapa malam ini topiknya kita Gen Z. Tapi aku yakin sebenarnya generasi manapun itu tetap harus sama-sama bisa beradaptasi ya dengan zaman. Jadi kayak nggak ada alasan kamu generasi tahun berapa, tapi tetap yang penting kalau semangat belajarnya tetap ada, pasti bisa beradaptasi gitu. Oke, boleh next. Nah, untuk aku sendiri, untuk education-nya, aku besar di Surabaya, SMA juga di Surabaya. Terus aku melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, jurusan entrepreneurship. Jadi emang dari dulu karena suka bisnis, jadinya cari jurusannya yang bisnis sekalian gitu. Terus jadi kalau aku ya Zerlina Nadila Balkis, SBNS itu sarjana bisnis. Kayak agak aneh ya, kayak jarang ada gitu. Tapi yes, I am Bachelor of Entrepreneurship. Terus aku setelah balik ke Surabaya, aku mengambil Certified Digital Marketing Specialist di Purwadika. Nah, sebenarnya dari dulu tuh aku, kalau aku bilang bisnis tuh nggak langsung berhasil ya, harus kayak, ya pasti kayak dulu aku jualan stiker dari SD, terus kayak akhirnya nggak lanjut, nyobain yang lain lagi, dan menurutku itu hal yang bagus lah untuk kita nyobain banyak industri, supaya kita tahu sebenarnya kita itu paling fit in di mana. Pokoknya setiap coba-coba, jangan asal coba, karena kita harus tetap menghitung juga resikonya, terus habis itu mempertimbangkan berbagai macam hal. Jadi dulu aku dari zaman kuliah itu aku running event organizer juga, jadi lebih ke bisnis yang service gitu kan. Terus habis itu mostly aku seringnya memang pegang di business development di PT Suara Karya Nusantara, ini juga di industri kreatif, di event, musik. Terus sempat di tahun 2024 aku bekerja sebagai asisten muda wali kota Surabaya. Nah, jadi karena memang aku suka banget explore, nah, jadi nggak di bisnis aja, aku juga pengen belajar tuh tentang government itu sebenarnya gimana. Terus sekarang aktifnya di menjalankan bisnisku sendiri, Sayur Moms, mulai tahun 2020. Ini awalnya itu adalah project kuliah gitu loh. Karena kan waktu 2020 itu lagi zaman pandemi kan, jadi semua orang nggak bisa ke pasar. Akhirnya aku membuka Sayur Moms ini gitu. Jadi kita kayak online groceries di kota Surabaya. Nah, kalau Alam Supplier ini industrinya sama di retail fresh online groceries juga, tapi kita supply ke hotel, restoran, dan rumah sakit. Nah, untuk awards-nya juga tadi aku cukup banyak suka belajar di berbagai tempat. Jadi aku banyak eksplor diri, mencari relasi di berbagai komunitas kayak di Paguyuban Cak Daning Kota Surabaya. Dari ini Cak Daning ini kayak mungkin kalau teman-teman ada yang dari Jakarta itu Abang None kayak gitu-gitu. Nah, terus jadi duta wisata di bawah Dinas Pariwisata. Nah, terus aku naik ke duta wisata yang tingkat Jawa Timur, Raki. Dan waktu lulus dari SBM ITB juga aku menerima penghargaan Inspiring Leader SBM ITB Business Innovators Award. Itu, jadi aku cukup banyak main di beberapa industri. Jadi kalau teman-teman mau tanya-tanya, nanti kita bisa sharing seluas-luasnya gitu ya. Next.
Nah, ini aku coba melakukan riset sebenarnya apa sih Gen Z itu? Maksudnya karakter apa sih yang melekat pada Gen Z dan hubungannya dengan bisnis gitu. Jadi karakter Gen Z itu memang sekarang itu sangat digitalized, semuanya serba digital, ke pasar males, habis itu ke mall juga, biasanya ke mall tuh untuk jalan-jalan kulineran, kadang itu belanja tetap lebih suka di online. Terus juga Gen Z itu memang cenderung kreatif, terus habis itu cepet banget beradaptasi, meskipun akhirnya jadi gampang bosen juga orangnya, makanya harus kreatif terus dan ya terus mengikuti tren karena gampang bosen tadi. Tapi di sisi lain, Gen Z ini juga punya tantangan yaitu somehow jadi gampang insecure. Mungkin karena uh, lingkungannya itu berubah dengan cepat, terus setiap hari kita dekat dengan media sosial pasti jadi gampang insecure, kayak takut gagal, terus kayak kalau mau mulai bisnis pun bingung gitu kan mau mulai dari mana gitu. Nah, cuman yang aku mau tanamkan dulu nih di kita pada saat kita mau memulai bisnis, kegagalan tuh pasti ada, tapi kalau nggak pernah action itu lebih salah lagi gitu. Jadi, nah aku akan banyak cerita hari ini gimana sih untuk take action tapi yang nggak ngawur gitu. Jadi ada apa aja sih yang harus dipikirkan kalau kita tuh mau running bisnis untuk meminimalisir resiko. Next. Nah, ini kurang lebih gambaran pekerjaanku Wajib dibaca sehari-hari. satu angkatan di hari pertama masuk kuliah waktu itu. Judulnya Lean Startup. Intinya kalau mau bisnis kita berjalan dan berkembang, selalu terapkan cycle build, measure, learn. Untuk build yang pertama, jangan nunggu produk kamu sempurna dulu. Kalau dulu nunggu toko aku Terus punya dibayarnya ratusan apa? barang dulu atau workshop yang nyaman dulu baru aku jualan, ya nggak jadi-jadi. Nah, kalau masalah selanjutnya adalah, Kak aku sudah mulai tapi gini-gini aja, nggak ada yang beli. Well, itu karena kamu nggak melanjutkan ke tahap measurement. Dari yang sudah dilakukan ini, apa sih yang bikin orang pergi? Atau mereka tuh sebenarnya lebih suka yang kayak gimana? Caranya, minta feedback atau analisis respon market. Sebisa mungkin jangan ke teman-teman terdekat. Gen Z kalau Supaya jadi tukang jawabannya itu nggak sayur. dibagus-bagusin karena takut nyakitin kamu. Kalau jawabannya nggak sesuai ekspektasi, padahal kamu merasa produkmu sudah bagus, jangan nyerah, cari solusinya. Untuk balik lagi ke poin build yang kedua, kamu perbaikin lagi produk atau jasanya, atau mungkin cara jualan kamu bahkan dengan versi yang baru berdasarkan feedback. Terdengar simple tapi nggak banyak yang melakukan ini dengan sadar. By the way, buat yang baru mulai bisnis tapi stuck, ada nggak yang mau aku bantuin analisis masalah di bisnisnya? Oke, boleh dibantu pause. Nah, itu kurang lebih gambaran keseharian pekerjaan aku. Aku suka sharing juga di media sosial dan banyak sharing sama teman-teman, baik komen ataupun DM. Jadi, nah dari gambaran ini sebenarnya aku pengen ngasih lihat ke teman-teman sih gimana cara proses aku berpikir sampai akhirnya aku bikin bisnis ini gitu. Jadi, gini, kalau kita mau mulai bisnis, pasti yang tanya kayak mulai dari mana gitu. Nah, sebenarnya yang paling pertama adalah kita tuh harus menemukan masalah apa dulu sih yang ada di sekitar kita gitu. Dan kita harus tahu kenapa kok kita ini mau running bisnis. Jadi alasan secara internal dari dalam diri kita itu juga harus dikuatin dulu karena ya running bisnis itu yang sulit itu sebenarnya konsisten. Jadi mostly kebanyakan orang itu bikin plan yang lama tapi akhirnya nggak di actionin, nggak dilakukan. Nah itu yang biasanya menghambat gitu. Jadi nah terus biasanya aku juga sering ditanya, nah ini harus mulai dari mana ya gitu. Nah kalau aku sebenarnya pada saat kita mau running bisnis dan kita mau memilih industri, itu sebaiknya mulailah dari apa yang kita punya atau yang kita itu sudah dekat dengan industrinya gitu. Contohnya misalnya kalau aku dulu sempat running event organizer, nah itu sebenarnya sebelum aku running di event organizer, kayak 2 tahun, 3 tahun itu aku cukup banyak main di event di SMA gitu, karena aku OSIS, jadi aku kayak akhirnya punya pengalaman untuk running event dan lain sebagainya, sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk bikin event organizerku sendiri. Jadi ibaratnya secara vendor, habis itu secara supply chain, secara cara jualannya gimana, kliennya siapa, itu kita udah kenal gitu. Nah, jadi misalnya juga kalau teman-teman mungkin ada yang berhijab, terus kayak teman-teman punya nih koleksi hijab yang banyak. Nah, itu mungkin sebenarnya itu potensi bisnis yang dekat dengan teman-teman karena ibaratnya nih kalau teman-teman jualan tuh kalian tuh bisa menjelaskan dengan detail. Oh,
Sebab itu jenis kainnya apa aja tuh teman-teman hafal. Nah itu, jadi coba kalau mau running bisnis, jangan cuma lihat dari, oh ini potensi cuannya gede nih gitu. Nah tapi sebenarnya secara industri kita belum kenal gitu. Nah tapi di sisi lain, kalau misalnya mau benar-benar mulai dari industri yang teman-teman nggak kenal sebelumnya, it's okay. Cuman pasti ada harga yang harus dibayarkan, seperti waktu yang lebih banyak dibutuhkan untuk belajar lagi, terus juga secara modal mungkin pasti akan lebih besar karena ibaratnya teman-teman harus ke sana kemari dulu cari vendor segala macam gitu. Jadi kalau aku lebih suka mulai dari apa yang kita punya, kita tahu, kita kenal, dan kita dekat gitu dengan resource-nya, dengan sumber-sumber untuk menjalankan bisnisnya gitu. Terus yang terakhir juga, kalau aku selalu menerapkan sistem build, measure, learn. Jadi bisnis itu nggak pernah ada yang pakem ya. Kalau menurut aku secara sistem itu harus berkembang terus dan kalau mau mulai jangan nunggu sempurna gitu. So, itu yang aku terapkan di entrepreneurship journey-ku. Jadi kalau dulu aku running sayur mam itu karena mulai pandemi, aku lihat kayak, ini orang-orang pada nggak ke pasar nih. Nah, kejawab kan, menemukan masalah kalau orang-orang nggak bisa ke pasar. Terus akhirnya aku bangun tuh, eh, bikin sayur mam untuk kirim ke rumah-rumah. Nah, kalau terkait mulai dari yang kita dekat, kebetulan memang aku orang tua aku itu memang pedagang sayur teman-teman. Jadi tapi tidak digitalized gitu, tapi komersial. Jadi, nah ya, jadi awalnya itu tradisional. Jadi aku di sini berperan untuk uh, mengembangkan gitu. Jadi dan juga harus konsisten. Untuk sekarang aku udah running di tahun kelima, pastinya nggak gampang juga, ada fase-fase turunnya, kalau ekonomi lagi turun, habis itu segala macam. Yang penting kita harus konsisten, terus habis itu juga itu build, measure, learn harus belajar terus gitu. Jadi eh, dan pada saat running pun selalu ada momen-momen yang kayak berubah ya. Jadi misalnya nih dulu aku tuh apa jualannya tuh nggak langsung nemuin gitu. Sebenarnya misalnya aku jualan sekarang paling ramai di Shopee. Nah, itu tuh kayak nggak dari awal tuh aku tahu kalau jualannya tuh di Shopee paling laku gitu. Misalnya dulu aku by WA, manual, ngechatin orang satu-satu, nawarin satu-satu itu juga pernah aku lalui gitu. Next. Nah, ini yang banyak dipertanyakan. Sebenarnya kalau mau running bisnis itu bikin rencana bisnis dulu atau jalan aja dulu. Nah, kalau teman-teman yang mana nih? Yang A atau yang B? Boleh mungkin di komen. Mungkin ada yang tipikal eksekutor, jadinya jalan dulu gitu. Ada yang tipikal kayak planner, aku planner apa rencana dulu. Oke, ada yang udah jalan dulu. Ini pasti eksekutor-eksekutor handal, handal nih, orang lapangan nih biasanya. Rencana dulu. Oke, macam-macam ya. Ada yang rencana dulu, ada yang jalan dulu. Oke, nah kita coba cek sebenarnya yang benar yang mana sih? Next. Nah, jadi sebenarnya nggak ada jawaban yang pakem antara A atau B karena dua-duanya itu harus jalan paralel. Nggak ada nggak bagus juga kalau bikin plan terlalu rinci, terlalu dalam sampai akhirnya bikin kita overthinking, takut untuk mulai itu nggak bagus juga. Tapi kalau kita jalan dulu tanpa ada plan juga ya nggak bagus gitu. Jadi saat membuat plan kita harus bisa memperkirakan waktu untuk take actionnya itu apa, waktu untuk take actionnya itu kapan. Jadi di dalam plan itu jangan cuman merencanakan keuangan, merencanakan nanti mau jualannya di mana, tapi yang paling penting itu rencanakan kapan timelinenya. Jadi kapan nih deadline untuk misalnya bikin Instagramnya kapan, terus habis itu kapan nih kita bikin price list dari produk kita. Jadi harus benar-benar konsisten dan disiplin juga sama waktu yang udah kita bikin gitu. Nah, terus jadi kita harus memahami lingkup kerja dan prioritasnya, mana yang harus dijalankan dulu. Terus juga membantu, nah kalau kita bisa bikin rencana yang matang, itu bisa bikin kita supaya lebih fokus gitu. Nah,
Untuk bikin rencana itu aku biasanya pakai metode bisnis model Canvas, nanti akan kita bahas lebih dalam. Jadi eh, supaya membantu kita lebih fokus. Kadang itu kita kalau mau jualan kayak misalnya ini kita mau jualan kue. Nah, terus habis itu kita maunya tuh semua orang beli kue kita tanpa ada kejelasan sebenarnya siapa sih target market kita. Hal-hal kayak gitu yang akan kita pelajari malam hari ini untuk menentukan sebenarnya kita mau jualannya kayak gimana sih gitu. Next. Nah, jadi kalau ditanya mulai bisnis dari mana, kalau mau mulai bisnis harus dari mana, aku selalu bilang coba cari masalah yang ada di dekat kita. Misalnya di sekitar kita itu banyak orang yang pengen makan sehat, tapi nggak tahu tuh caranya gimana, komposisi makanannya itu seperti apa. Nah, itu kan peluang-peluang yang dilihat tuh bukan cuma dari cuannya doang, tapi juga memang ada masalah yang harus diselesaikan. Karena biasanya kalau sebenarnya nggak ada masalah yang diselesaikan, biasanya bisnisnya akan cenderung kurang sustain, kurang bisa bertahan lama gitu karena kayak ya udah tren-trenan aja gitu. Nah, sedangkan kan kalau kita mau running bisnis kita pasti pengen itu bisa berjalan panjang gitu. Jadi harus berangkat dari problem, dari masalah yang ada, kita coba temukan solusinya sampai akhirnya terjadi market fit. Jadi kayak produk kita sama kebutuhan market itu fit gitu. Jangan sampai kita nih ngedorong-dorong kita punya produk, kita jualin terus sedangkan si market ini sebenarnya nggak ada yang butuh tuh barang kita. Nah, itu jadinya kan nggak terjadi fit gitu ya antara kita sebagai penjual dan pembeli. Nah, jadi next. Oke, ada yang udah pernah tahu bisnis model Canvas sebelumnya? Jadi, bisnis model Canvas ini adalah metode yang paling umum yang dipakai untuk orang-orang yang mau running bisnis. Ini tuh dipakai supaya udah Kak, cuma lupa cara pakainya. Oke, malam ini kita recall lagi. Jadi gini, pada saat kita mau running bisnis, jangan sampai ide kita tuh kayak semua mau dimasukin. Kayak aku mau gini supaya bisnisnya bisa melebar, bisa berkembang. Tapi sebenarnya kita nggak fokus barang kita itu apa gitu. Jadi kita akan mempelajari satu-satu bisnis model Canvas ini ya. Sebenarnya gimana sih cara ngisinya gitu? Apa aja? Jadi bisnis model Canvas ini juga akan membantu kita, akan menjadi guide kita untuk menentukan sebenarnya kalau mau bikin bisnis itu yang harus dipikirin itu apa aja sih gitu. Jadi dalam menjalankan plannya apa aja supaya nggak ada yang ketinggalan gitu ya dalam membuat plannya. Jadi nanti akan kita mulai dari yang kolom paling kanan, yaitu customer segment. Terus kita akan ke value proposition yang warna putih dan yang warna merah. Nah, ini kalau teman-teman lihat sebenarnya kolom yang warna biru yang di sebelah kanan itu adalah kolom-kolom yang berhubungan dengan customer. Nah, sedangkan yang warna merah adalah kolom-kolom yang berhubungan dengan sistem internal bisnisnya gitu. Nah, kenapa kok yang harus dikerjakan itu harus yang kanan dulu? Karena pada saat kita running bisnis, customer itu adalah mataharinya. Jadi semua orientasi yang terjadi di perusahaan itu semua harus customer base, harus berdasarkan customer. Itu yang bikin bisnis itu lebih sustain juga. Jadi benar-benar harus dekat dengan customer-nya, kenal customer itu seperti apa gitu. Nah, oke, kita akan next mulai dari yang pertama yaitu customer segment. Nah, boleh next lagi. Oke, nah sebenarnya customer segment ini apa sih gitu. Jadi pada saat kita mau jualan nih teman-teman, ini anggaplah teman-teman sebenarnya udah tahu ya, udah kebayang gitu mau jualan apa. Jadi misalnya kita saat ini mau jualan makanan sehat ya tadi. Nah, kita tuh harus tahu geografisnya, demografisnya, psikografisnya, dan sampai kebiasaannya. Bahkan aku tuh pernah ikut workshop untuk khusus menganalisis customer segment, itu mereka itu sampai detail kayak ini customer nih kalau punya nama itu namanya siapa ya gitu. Jadi sampai sedetail itu supaya kita tuh benar-benar kebayang dan kenal dekat gitu dengan customer segmen kita gitu. Jadi kalau geografis
itu adalah mereka itu tinggalnya di mana, negara mana, kota mana, lokasinya di mana, bahasa yang digunakan apa, apakah bahasa daerah kah, bahasa Indonesia kah, atau mungkin sudah bahasa Indonesia yang campur-campur sama bahasa Inggris gitu-gitu kan ada ya. Nah, terus mereka itu tempat tinggalnya itu musimnya ada apa aja, terus habis itu di area mana lah intinya. Apakah mereka itu tinggal di populasi yang padat penduduk atau tidak padat penduduk itu sampai harus sedetail itu tuh sebaiknya kita tahu gitu. Nah, terus yang kedua demografis itu kita harus kenal nih potensial customer kita itu usianya berapa, terus gendernya itu perempuan atau laki-laki, terus income-nya mereka itu range-nya sekitar berapa, terus pendidikannya rata-rata bagaimana, apakah S1, S2 atau SMA, terus habis itu secara tingkat sosialnya mereka gimana? Karena ini tuh nanti akan membantu kita untuk menentukan gimana cara kita itu untuk berkomunikasi dengan mereka. Dan juga pada saat kita misalnya nih kita jualan, itu nggak salah target gitu ya. Nah, untuk psikografis itu lebih ke lifestyle, gaya hidupnya mereka seperti apa, kegiatan yang mereka sukain itu apa. Jadi misalnya, tadi kita mau jual sehat. Terus kita tahu nih kegiatannya mereka yang bikin mereka tertarik itu misalnya olahraga. Nah, itu berarti sebagai petunjuk kita kalau kita misalnya mau suatu saat mau kolaborasi sama brand lain, berarti bagus nih kita kolaborasi sama brand yang berbau sport atau olahraga kayak gitu. Nah, terus kita juga harus kenal yang menjadi concern mereka itu apa, yang menjadi pikiran mereka itu apa. Misalnya nih, kalau mereka sukanya makan sehat. Nah, biasanya kan mungkin mereka juga nggak pengen ribet ya gitu. Nah, itu berarti gimana cara kita mengemas produk kita supaya benar-benar disukain sama customer segmen kita. Terus yang terakhir kebiasaan atau behavior, ya kita harus mengenal lah kayak mereka tuh cara hidupnya gimana. Mungkin dari pagi apakah ibu rumah tangga berarti kan nganterin anak kah? Habis itu apakah kalau dia pegawai kantoran itu berarti kebiasaannya biasanya istirahat jam berapa? Nah, itu akan menentukan misalnya kalau kita jualan makanan sehat ya kita jadi tahu tuh kayak oke kita berarti harus delivery time-nya mungkin di jam makan siang atau di jam pulang kantor seperti itu. Jadi terlihat ribet tapi sebenarnya ini hal yang dilakukan pertama aja di awal. Nah, kalau ada yang tanya kayak lah berarti kita nanti marketnya jadi kecil dong, jadi kayak nggak bisa lebar, nggak bisa jualan kemana-mana. Nah, itu masalah nanti. Jadi karena pada saat aku dulu buka jualan sayur juga, aku tuh menarik kan namanya sayur moms ya. Jadi yang pasti menjadi target itu adalah ibu-ibu gitu. Jadi aku pastikan aku kenal dulu customer segmenku yang ibu-ibu ini sampai dalam aku kenal dengan kebiasaan mereka, terus cara mereka berkomunikasi itu seperti apa. Nah, aku fokus ke satu target market dulu karena pada saat satu target market ini sudah kita ketahui dan sudah berjalan, itu akan pasti nanti market-market yang lain yang kayak pada akhirnya datang juga kok yang misalnya kayak bapak-bapak juga beli sayur itu pasti ada. Tapi kita tetap harus menentukan target market kita itu siapa. Nah, ini ada B2C, B2B, B2G ini ya, tambahan aja. Ini beberapa bisnis itu kan nggak langsung jualan ke customer ya. Ada juga yang B2B itu berarti jualan ke bisnis lain. Kayak case-nya kalau di aku, sayur moms aku itu jualannya ke B2C, ke rumah tangga langsung, dan ada juga supply ke hotel dan restoran. Nah, kalau hotel dan restoran itu jatuhnya bisnis to bisnis, B2B. Gitu. Kalau B2G, bisnis to government. Nah, jadi kita untuk mengenal juga nih. Jadi misalnya kalau B2B kita jualan ke bisnis to bisnis. Nah, di bisnisnya itu misalnya aku jualan ke misalnya teman-teman jualan kue terus mau jualan dititipin ke kafe gitu ya, misalnya. Nah, itu teman-teman harus tahu tuh di kafe itu yang decision makernya yang menentukan akan belanja di mana itu siapa. Nah, itu yang teman-teman harus kenalin secara behavior orangnya. Nah, kita udah memperdalam customer segment. Nah, kita coba next. Nah, apa sih gunanya kita memahami customer segment ini adalah
supaya kita itu lebih terarah gitu pada saat kita mau membuat identitas brand kita. Karena nanti itu hubungannya sama bagaimana cara kita berkomunikasi sama audiens kita. Nah, karena ini hubungannya sama kita hari ini kumpul di sini bareng Sinergi Bicara ya, yang dimana komunikasi itu adalah kunci, jadi gitu. Jadi brand itu juga harus seperti punya karakter, punya kayak manusia, punya persona gitu. Nah, kita boleh next. Nah, jadi pada saat kita bikin brand identity, yang pastinya harus dipikirkan adalah bikin namanya yang sesuai sama produknya, bikin logo, terus menentukan warnanya juga gitu ya. Jadi ini aku kasih contoh ya, misalnya tadi kita konteksnya membahas bikin brand makanan sehat gitu. Nah, misalnya nama brandnya sehatin gitu, misalnya ya. Terus habis itu nah, kita menentukan juga nih logo dan warnanya. Misalnya kita masukkan warna, berarti kalau hubungannya dengan makanan sehat kan kita mau yang kesannya itu segar, sehat, alami, berarti hijau gitu misalnya. Terus habis itu kita juga mau memberikan suasana yang nyaman dan eh ya, yang nyaman berarti bisa masukin warna cream soft gitu. Terus habis itu kita pengen karena ini makanan sehat identiknya dengan hal-hal yang organik, berarti misalnya kita mau masukin juga warna coklat tua untuk menggambarkan nature dan grounding gitu. Terus bisa juga untuk minor-minor warna lainnya kayak peach. Nah, itu untuk memberikan sentuhan hangat dan bersahabat gitu. Jadi harus benar-benar dipikirkan. Jangan sampai misalnya kita bikin brand makanan sehat, tapi masukin warnanya electric blue gitu kan. Jadi kayak nggak cocok nih gitu kan. Jadi benar-benar harus dipikirkan. Nah, terus juga untuk typography ini lebih ke ya pokoknya misalnya kita bikin brand nih teman-teman untuk desain di media sosial kita itu pastikan konsisten ya untuk pemilihan typografinya karena itu yang akan dilihat terus sama customer kita gitu. Jangan bikin desain yang uh, blontang-blonteng apa ya bahasanya kayak hari ini pakai font yang meliuk-liuk, yang kerni-kerni gitu, terus besoknya pakai yang minimalis. Nah, itu akan terlihat seperti kita ini brand yang nggak konsisten gitu. Nah, terus juga voice tone-nya, misalnya kalau kita jualan makanan sehat, berarti kita pengen kita tuh seperti seseorang penjual yang friendly. Terus kita juga empowering. Empowering tuh kayak kita itu sebagai brand yang menyemangati customer kita untuk hidup lebih sehat gitu. Terus selain itu juga kita itu seperti seseorang karakter yang informatif gitu. Karena kan biasanya orang yang suka makanan sehat itu kan memang orang yang eh, gaya hidupnya sehat dan dia harus belajar terus ya. Karena makanan sehat itu benar-benar butuh rinci gitu ya kan kayak mungkin jumlah kalorinya, keseimbangan makanannya. Jadi butuh terus diberikan informasi. Jadi sebagai karakter brand identity kita itu harus informatif gitu. Nah, terus untuk visual style-nya juga yang tadi aku bilang harus konsisten. Terus juga, nah untuk yang brand story ini pada saat kita jualan jangan lupa untuk memasukkan unsur emosional juga. Jadi supaya kita itu dekat gitu ya dengan customer kita. Customer kita merasa, oh iya nih aku punya masalah yang sama nih dengan brand ini dan brand ini tuh kayak memahami aku banget gitu. Jadi misalnya nih teman-teman tadi kalau konteksnya kita jualan makanan sehat. Terus misalnya teman-teman bisa masukin cerita, aku bikin bisnis makanan sehat ini karena aku juga merasakan dulu aku sempat di momen yang badanku itu sakit dan padahal masih muda gitu ya. Jadi dia pengen banyak orang itu bisa memiliki hidup yang lebih sehat dari pain point dari masalah yang dulu pernah dia hadapi. Jadi, nah itu akan membuat kita sebagai brand itu juga akan dekat gitu dengan si customer karena customer akan merasa oh iya ya brand ini tuh kayak memahami aku banget gitu. Jadi aku ke sini aja gitu. Nah, juga terus yang terakhir di poin customer experience, jangan lupa kita juga sebagai brand harus konsisten untuk menjaga customer experience-nya. Misalnya kalau makanan sehat berarti harus mudah diakses, terus mungkin personalized, terus pengirimannya harus cepat, terus habis itu jadi secara customer service mungkin kalau customernya makanan sehat itu jadinya suka banyak nanya ya. Jadi kita sebagai adminnya itu harus sabar untuk
ngejawabin karena kan kita tadi sebagai brand informatif juga. Nah, itu. Next. Nah, setelah kita kenal betul sama customer segmen kita akan loncat ke nomor dua, yaitu value proposition. Ini adalah poin di mana kita tuh mau menjual produk apa sih, sebenarnya value apa yang mau kita kasih ke customer. Jadi setelah kita kenal customer kan kita kayak tahu nih masalah-masalah mereka itu apa aja, sebenarnya yang mereka suka itu apa aja. Oke, next. Nah, untuk mengetahui value proposition ini ada yang namanya ada dua gambar ini ya, value proposition dan customer profile. Jadi kita harus kenal apa yang bikin mereka sedih, apa yang bikin mereka seneng, terus apa sih sebenarnya yang pengen mereka penuhi gitu, target-target apa yang pengen mereka penuhi. Jadi kita akan memikirkan eh, kira-kira misalnya kalau makanan sehat berarti yang bikin mereka suka adalah mereka akan suka kalau makanannya itu sehat tapi tetap enak gitu misalnya. Nah, terus dari situ kita akan bisa ngasih nih, berarti oke, berarti kita harus kasih berapa pilihan menu seperti itu. Jadi jangan sampai yang customer pengen dan yang kita punya itu nggak fit. Boleh next? Nah, nanti pada saat si market dan produk kita itu sudah fit, barulah kita bisa secara distribusi itu kita pikirkan. Jadi benar-benar make sure itulah pentingnya cycle build measure learn tadi. Jadi bisa jadi asumsi kita di awal itu ternyata nggak benar gitu. Tapi makanya kalau running bisnis tetap harus ya jalan dulu itu juga bagus. Kadang itu kita nggak langsung perfect di awal, karena kita sambil berjalan tuh kita akan mengevaluasi, oh ternyata customer aku sukanya kayak gini, ternyata customer aku lebih prefer rasa yang ini. Nah, berarti menu-menu apa aja sih yang harus kita kasih lebih banyak gitu. Oke, nah. Nah, terus yang ketiga kita harus memikirkan channelnya. Kita mau jualan di mana aja. Oke, nah tadi kan kita udah tahu nih customer segmennya. Artinya kita udah kenal nih sebenarnya customer kita itu paling suka itu belanja lewat mana gitu. Nah, karena misalnya nih customer target kita itu tinggalnya di desa, terus usianya 40 atau 50 tahun ke atas, kan pasti secara digitalisasinya mungkin kurang. Oke, berarti lebih tepat kalau kita jualannya offline gitu misalnya. Atau kalau udah tahu nih customernya secara behaviornya itu udah nggak pernah lagi pergi ke pasar, udah nggak pernah lagi pergi ke swalayan, semuanya full online, ya itu tandanya harus dimaksimalinnya ke online. Itu juga yang jadi aku pertimbangan kayak kan aku ini jualannya full online ya teman-teman. Aku memilih full online karena memang target marketku itu ibu-ibu di perkotaan dan ibu-ibu muda gitu ya. Dan mahasiswa. Nah, itu kan pasti mereka semuanya melek dengan teknologi. Itulah kenapa akhirnya aku memutuskan di online dulu supaya karena budget aku nih juga minim ya pada saat running bisnis gitu. Jadi aku nggak memaksakan aku harus buka toko offline selagi yang online itu masih bisa dimaksimalkan gitu. Boleh next? Nah, ini juga nih customer journey. Jadi kita harus tahu nih secara uh, journey itu kan petualangan ya. Jadi dari awal customer kita kenal kita itu lewat mana, habis itu gimana mereka cari-cari barang, itu biasanya lewat mana gitu. Jadi misalnya gini nih, saya teman-teman punya bisnis, terus teman-teman itu mengelola bikin media sosial Instagramnya. Tapi teman-teman tuh isinya cuma desain-desain foto produk aja, tapi teman-teman nggak masukin tuh kayak link kontak personnya. Nah, itu tuh bakal bikin orang juga kayak balik lagi, bingung, lah ini gimana cara belinya gitu. Atau kadang itu gini, teman-teman ada yang kayak, misalnya nih teman-teman punya bisnis, udah bikin sosial medianya. Terus teman-teman promosi dulu di akun personal ya misalnya. Tapi misalnya bikin coming soon gitu ya. Tapi, nah kan teman-teman berharap orang-orang ini tahu kalau teman-teman jualan, terus teman-teman arahin ke Instagram. Tapi Instagramnya sebenarnya belum ada apa-apanya. Nah itu jangan sampai kayak gitu kan eman. Jadi pasti kalau ada kayak gitu,
pasti jadinya balik lagi kayak mental gitu loh, pasti nggak akan ketangkep tuh potensial customernya gitu. Jadi kita juga harus kenal behaviornya mereka itu, harga itu apakah jadi pertimbangan atau enggak. Ini yang aku belajar juga ya, kalau aku di Sayur Moms adalah aku kasih real case aku sendiri nih. Jadi dulu tuh aku kira customer aku itu karena ibu-ibu muda, terus mahasiswa, jadi aku kira aku akan jualan lewat Instagram atau WhatsApp gitu kan. Jadi aku dulu banyak masuk ke komunitas-komunitas ibu-ibu di WhatsApp. Nah, itu sebenarnya cukup efektif sih, cuman kok stuck ya gitu kan. Terus akhirnya aku coba untuk switch masuk ke e-commerce Shopee. Nah, ternyata demand-nya tinggi tuh di Shopee. Jadi kayak, oh ternyata customer aku tuh banyak yang suka di Shopee karena di Shopee itu ada gratis ongkir gitu misalnya. Jadi hal kayak gitu tuh nggak langsung sempurna di awal. Bahkan aku pun juga di awal nggak tahu. Kaget juga kalau ternyata orang-orang itu suka ya belanja sayur dan buah itu di Shopee gitu kan. Nah, juga aku dulu ngira kayak, oke, customer aku kan udah kekinian ya, udah melek teknologi. Jadi aku kira kayak, oke, aku akan bikin website yang sampai sistem pembayarannya itu di website aku juga. Nah, tapi ternyata itu malah bikin nggak bagus ke bisnis aku karena ternyata customer aku tuh sukanya beberapa orang itu setelah dari website mereka lebih suka konsultasi dulu lewat WhatsApp. Nah, berarti aku harus maksimalin di WhatsApp aku juga. Jadi, hal kayak gitu tuh sering kali nggak terduga. Itulah kenapa di awal tuh sebaiknya dicobain aja semua berbagai macam channel sampai teman-teman tuh menemukan yang paling efektif di mana. Nanti bisa dipertimbangin tuh. Misalnya secara sumber daya manusia, misalnya teman-teman terbatas nih, nggak punya waktu untuk mengelola semuanya. It's okay untuk memilih salah satu channel yang teman-teman rasa itu paling efektif gitu. Oke, kita akan next. Aku happy nih teman-teman mulai banyak yang tanya. Nanti kita akan diskusi ya. Nah, selanjutnya aku akan kasih tahu teman-teman tentang customer funneling. Jadi ini biasanya, jadi gini, kalau kita jualan, terus habis itu customer tuh pasti misalnya di awal nih kita lewat media sosial gitu kan. Nah, katakanlah yang berkunjung ke media sosial kita itu, media sosial toko kita itu 100 orang. Nah, 100 orang itu pasti nanti akan menciut. Jadi 60 orang yang masuk ke consideration ini adalah mereka yang akhirnya bisa engage. Akhirnya misalnya dia likes, comment, save, atau share konten kita. Nah, itu katakanlah menciut jadi 60 orang. Dari 60 orang, nggak akan semuanya langsung beli. Pasti menciut lagi ke 30%. Nah, ke 30 orang gitu. Misalnya setengahnya yang akhirnya memutuskan untuk follow. Atau mungkin kalau kita punya website, itu berarti visit ke website kita. Nah, kayak gitu. Terus dari 30 menciut lagi yang akhirnya mungkin tanya-tanya. Terus habis itu akhirnya check out ke 15 orang terakhir. Jadi kayak itulah kenapa semaksimal mungkin jangan sampai, biasanya tuh kebocoran sering terjadi. Jadi dari awareness, kita udah bikin nih, udah promosi A, B, C, D, terus kita pengen kita arahin customer kita itu ke media sosial kita. Ternyata media sosial kita nggak siap. Itu pasti tingkat kebocorannya dari 100 bisa jadi langsung tinggal 15 gitu. Nggak bahkan nggak ke 60. Nah, itu kan sayang. Jadi itulah kenapa kita harus kenal betul sama customer journey-nya. Kita make sure dari awal lihat terus akhirnya bisa nge-follow apa yang bikin customer kita tuh tertarik untuk nge-follow, terus untuk cek-cek produk kita itu harus kita pikirin. Jadi harus pikir jangan sampai dalam funneling ini, dalam prosesnya itu banyak terjadi kebocoran gitu. Nah, misalnya juga nih ya customer udah tanya-tanya nih, udah sampai di tahap conversion. Terus ternyata di akhir itu yang check out itu cuma satu. Nah, itu kita bisa analisis tuh. Kenapa ya kira-kira bocornya kok banyak banget dari 30 yang beli cuma satu gitu. Yang tanya-tanya 30 tapi yang beli cuma satu. Nah, berarti bisa dievaluasi nanti apakah dari cara kita menjawab chatnya mungkin slow respon atau mungkin nggak ramah. Nah, kayak gitu. Itu hal-hal yang bisa diukur pada saat kita running bisnis gitu untuk meminimalisir kebocoran itu tadi. Oke, next. Nah, kita akan ke yang keempat yaitu customer relationship. Ini adalah poin
pada saat kita running bisnis kita harus bisa menjaga hubungan terus ya sama customer kita gitu. Next, tujuannya adalah supaya terus terjalin hubungan, terus customer juga terus aware dengan produk-produk kita, dengan program-program promosi kita, terus juga supaya terjadi customer loyalty, terus juga customer retention. Jadi kalau teman-teman sadar, mungkin teman-teman ada yang pernah menerima ucapan selamat ulang tahun dari brand-brand tertentu gitu ya kan, lewat email atau lewat SMS atau lewat WhatsApp. Nah itu adalah salah satu strategi customer relationship yang dilakukan oleh suatu brand. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si customer yang dulu pernah beli itu nggak lupa nih dengan brand ini gitu. Terus juga misalnya teman-teman ada di daerah tertentu terus dapat SMS beli beli donat satu gratis satu gitu. Nah itu tuh sebenarnya belum tentu teman-teman beli, tapi pada akhirnya teman-teman akan terus ingat kalau oh brand ini tuh loh kayak ngasih promo terus gitu. Terus juga beberapa strategi itu dilakukan sama brand-brand besar ya yang punya aplikasi. Nah itu media yang bagus banget yang emang mereka pakai untuk menjaga customer relationship. Jadi terjadi personalization juga pada saat mentreatment customernya. Next. Nah, juga pada saat kita jualan, menjaga customer relationship itu berbagai macam hal bisa dilakukan ya. Kayak misalnya kita upgrade toko, terus bikin voucher itu tadi supaya loyalty customer-nya itu ada gitu. Terus habis itu juga dengan memasang harga coret atau diskon, terus pasang iklan, terus juga tadi hubungannya sama customer behavior, kita harus tahu customer kita tuh paling suka saya kalau online konteksnya ya pengirimannya sukanya pakai apa. Next. Nah, terus yang kelima untuk bisnis kita, kita juga harus kenal revenue stream kita itu dari mana aja. Next. Mostly pasti dari penjualan produk kita itu sendiri, produk atau jasa kita, atau yang kedua bisa jadi dari sponsor atau investor. Tapi konteks investor ini kadang itu kayak bias ya. Kebanyakan orang tuh, aku sering banget banyak orang bilang kayak aku nggak running bisnis karena masih nyari investor misalnya belum dapat nggak ada modal misalnya. Sebenarnya hal kayak gitu itu kadang itu kalau kita disuntik dana dari investor atau dari bank itu sebenarnya nggak selalu hal yang bagus juga. Kecuali teman-teman udah running bisnisnya, terus butuh pendanaan, teman-teman cari dari investor itu bagus. Tapi kalau misalnya dari awal nih bisnisnya belum berjalan, terus teman-teman itu kayak cari investor ke sana kemari, nah itu akan beresiko gitu loh buat bisnis kita karena secara bisnis belum tentu valid, belum tentu market fit, belum tentu ada pembelinya, tapi teman-teman udah nyari investor dulu itu juga bukan hal yang bagus gitu. Jadi pastikan pada saat kita, makanya kan akhir-akhir ini cukup banyak ya teman-teman kalau tahu ada beberapa startup yang akhirnya itu ternyata gagal, padahal sudah disuntik investor yang puluhan triliun dolar dari investor luar negeri bahkan. Nah itu sebenarnya kenapa sih kok terjadi hal-hal kayak gitu? Sebenarnya yang terjadi adalah karena sebenarnya si bisnis ini itu belum fit dengan marketnya, tapi si investor ini udah nyuntikin dana. Jadi ibaratnya selama ini tuh mereka bertahan itu bukan karena ada pembeli, tapi karena ada suntikan dana aja. Ya kasihan investornya sih, tapi juga itu jangan bikin kita sebagai pebisnis itu lengah gitu ya dengan oh kita punya duit kita bisa running nih padahal secara pembeli sebenarnya nggak ada. Oke, tadi terkait revenue stream, kita akan next. Nah, kita akan mulai masuk ke kolom-kolom yang warna merah, yaitu resource. Jadi, pada saat kita running bisnis, kita harus kenal dengan key resource kita. Next. Nah, ini lebih ke kita harus tahu detail lah sumber daya apa aja yang sebenarnya dibutuhkan supaya perusahaan kita berjalan. Misalnya secara fisikal, mungkin kita butuh warehouse kah, tempat penyimpanan, mulai dari yang kecil aja di rumah juga nggak apa-apa. Kayak aku running Cyroms itu nggak dari awal itu aku punya rak-rak untuk penyimpanan yang rapih ya. Dulunya juga aku pakai lemari baju untuk aku
kayak simpen-simpen bumbu-bumbuan. Jadi kayak it's okay untuk mulai dari apapun yang kita punya. Apa pasti nggak semua tuh langsung sempurna gitu ya kan? Nggak semua, apalagi buat yang dananya terbatas. Kayak aku dulu juga terbatas gitu. Terus intelektual ini lebih ke brand, gimana kita tadi membangun brandnya. Terus juga key resource secara finansial. Kalau ini besar kecilnya sebenarnya menyesuaikan ya dengan bisnis model teman-teman masing-masing. Pokoknya nggak apa-apa kok untuk mulai dari yang kecil-kecil aja gitu. Pasti yang penting secara finance ini pastikan uang rekening perusahaan dan uang rekening pribadi itu dipisah ya teman-teman. Aku sangat memohon kalau teman-teman punya bisnis jangan sampai dicampur gitu. Buat aku misalnya kita daftarin nih bikin rekening baru. Sebenarnya kan bikin rekening baru mungkin biaya admin tuh ada yang cuma 5.000 per bulan ya. Jadi kayak nggak apa-apa banget untuk semoga bayar segitu nggak keberatan, tapi secara keuangan teman-teman rapi gitu, nggak kecampur-campur, nggak kepake duit pribadinya buat bisnis ataupun sebaliknya. Terus juga key resource yang diperlukan juga human. Nah, ini mungkin lebih ke pegawai atau orang-orang yang akan membantu bisnis teman-teman. Tapi lagi-lagi kalau mau mulai bisnis di awal, gimana-gimana pasti sulit, dilakukan sendiri juga nggak apa-apa. Nggak usah buru-buru cari pegawai. Kalau bisa lembur-lembur, nggak tidur, jangan nggak tidur sih. Kalau bisa lembur-lembur tidurnya kurang di awal-awal, kalau teman-teman emang niat dilakukan nggak apa-apa. Dulu pun aku gitu, dulu pun aku kayak packing-packing tuh aku packing sendiri sambil kuliah itu, karena aku dulu kuliahnya online ya. Jadi kuliah online sambil packing-packing sawi, bayam, ngebersihin bayam itu emang ya pernah aku lakukan juga gitu sebelum sampai akhirnya jadi kayak sekarang. Jadi nggak langsung kelihatan bagus kayak sekarang. Dulu pun aku ya mengalami masa-masa yang nyuci ayam sendiri, di packingin sendiri gitu. Dan somehow itu bagus loh. Jadi kalau bisa sebelum semuanya itu didelegasikan ke pegawai pada saat bisnis kita berkembang, kalau bisa kita sendiri itu tahu gitu setiap detailnya supaya ibaratnya supaya kita itu nggak di apa ya nggak dikibulin lah sama orang-orang yang bantuin kita nanti gitu. Jadi kita harus bisa sebelum ngasih ke orang kita sendiri juga harus bisa. Next. Oke, yang ketujuh adalah activities. Kita harus kenal kegiatan-kegiatan apa aja yang penting untuk dilakukan di bisnis kita. Next. Ya, ini bisa jadi kegiatan marketing, kegiatan pengiriman, kegiatan packing, kegiatan promosi, desain, dan lain sebagainya ya. Ya, ini detail-detail kecil lah. Kalau bikin, kalau menganalisis cukup dibuat poin-poinnya aja, nggak masalah. Yang penting semua sudah teranalisis, terdetek apa aja yang harus dilakukan, supaya teman-teman bisa mengatur waktu gitu. Kira-kira kapan aku harus bikin desainnya, kapan harus aku packing sendiri, kapan harus aku mengatur pengiriman gitu. Next. Yang ke-8, kita harus kenal siapa aja partner-partner yang akan membantu di bisnis kita gitu ya. Next, ini lebih ke supaya kita aware aja sih siapa aja partner yang akan membantu bisnis kita, yang mendukung keberjalanan bisnis kita. Kayak kalau misalnya penjual bisnis online ya kan, berarti kurir pengiriman kayak Gojek, Grab itu adalah partner kita. Meskipun kita nggak secara langsung berinteraksi terus-terusan, tapi mereka itu berperan besar banget loh buat bisnis kita. Jadi kita barang, kita harus memikirkan gimana ya supaya nggak ngerepotin juga nih buat si kurirnya gitu kan. Terus habis itu misalnya kita jualan di Shopee atau Tokopedia, itu kita juga harus aware lah ya dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh partner kita ini, konteksnya misalnya Shopee atau Tokopedia tadi. Terus juga misalnya bisnisnya jualan hijab gitu. Nah, vendor produksi itu adalah partner kita. Jadi kita juga harus kenal dengan kebijakan mereka lah intinya. Ya ini untuk di listing aja sih sebenarnya kalau untuk di partner. Pokoknya jangan sampai ada yang kelewat gitu aja. Next, ini yang terakhir sebelum Oke, nah yang 9 ya cost structure ya teman-teman. Eh, jangan sampai ada yang terlewat, harus dihitung dan dipikirkan biaya produksinya, marketing, terus kalau ada human yang harus dibayar itu
berapa setiap bulannya, terus biaya research and development, terus biaya, oh ya, ini yang sering miss juga, kalau teman-teman ada yang jualan di Shopee sama Tokopedia, perhatikan betul biaya admin dari Shopee atau Tokopedia itu, karena kebanyakan orang itu untuk yang awal jualan di Shopee biasanya tuh mereka lupa untuk menghitung biaya admin itu, padahal biaya admin di Shopee sama Tokopedia itu kalau aku bilang semakin ke sini semakin besar ya. Jadi sayang gitu loh kalau itu nggak terhitung sama teman-teman. Jadi misalnya teman-teman jualan barang harganya 10.000. Kalau aku kadang itu di Shopee ada yang biaya adminnya itu sampai 10%. Jadi seharusnya teman-teman kalau jualan di Shopee ya dinaikin ke 11.000 misalnya gitu supaya ya untungnya teman-teman itu tetap dapat gitu. Jangan sampai kita jualan tapi untungnya diambil sama Shopee atau Tokopedia semua gitu ya kan. Oke, next. Oke, ini terakhir sih bagian internal perusahaan yang nggak kalah penting. Kita harus benar-benar memahami cost structure dan revenue stream-nya. Harus paham betul kira-kira uang yang akan atau selama ini keluar itu mengalirnya kemana aja sih, persentasenya berapa, masih wajar atau enggak gitu ya kan. Eh jadi harus benar-benar tahu memang ini sulit juga untuk men-tracking cash flow tapi ya memang bisnis itu nggak gampang gitu ya kan memang harus sedetail itu semua dikerjakan. Next. Boleh next langsung aja. Nah ini contoh-contoh aja lah ya nanti kalau teman-teman mau share PPT-nya bisa dibaca-baca juga. Next. Nah, jadi yang mau aku bilang ya bisnis itu nggak mudah. Jadi dipilih aja sulitnya karena eh, kebanyakan. Jadi memang running bisnis itu nggak cuman melulu bikin desain yang estetik, tapi juga harus tahan banting gitu. Jadi nggak harus viral dulu baru jalan, tapi emang harus bangun kepercayaan pelan-pelan ke customer kita gitu. Terus juga teman-teman pada saat running bisnis, burnout itu pasti capek, kelelahan, sampai nangis itu wajar. Justru kalau kita nangis capek karena ribet dengan pengiriman itu lebih menyenangkan daripada sedih eh, karena nggak ada kerjaan gitu ya kan. Nah, terus jangan takut mulai dari kecil, nggak apa-apa banget. Mulai dari hal yang kecil, kayak aku dulu jualan sayur itu, sekarang produk aku itu di sekitar 500 varian. Tapi dulu tuh mulainya dari 50 varian, jadi itu benar-benar berkembang terus, kayak sambil mendengarkan customer, Kak pengen dong ditambah barang ini, barang itu gitu. Jadi customer itu berperan sangat besar lah di pengembangan bisnis aku gitu. Jadi aku selalu put customer first gitu. Jadi semoga teman-teman yang running bisnis bisa terus enjoy dan karena kalau passion pasti secapek apapun itu kita bakal tetap senang gitu. Next, that's all for me. Thank you. Tadi penjelasan ya tentang teori lebih ke teori bisnisnya. Jadi aku pengen kita masih punya waktu, kita akan sharing-sharing aja nih tentang eh, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan sama teman-teman gitu. Thank you. Luar biasa. Boleh kita tepuk tangan dulu secara virtual, teman-teman? Kalau yang on cam boleh? Atau terima kasih teman-teman. Luar biasa itu materinya tadi daging banget Ning Zerlin dari mulai market fit, apalagi bisnis model kanvasnya tadi customer segment, customer relationship sampai value proposition dan juga sampai brand identity tadi dibahas luar biasa materinya menarik sekali. Walaupun kayaknya ini 1 jam tuh kayaknya kurang ya. Iya, 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 iya. Kayaknya kurang, tapi nggak apa-apa. Sesuai sama, wah udah banyak aja nih yang raise hand. Sabar, pemirsa, sabar. Udah tadi selama Nizerlin menyampaikan materi, itu sudah banyak sekali teman-teman bicara yang sudah banyak tanya ini di chat. Mau kita cek satu-satu dulu, apa teman-teman yang raise hand dulu sebentar. Teman-teman yang udah chat dulu kali ya. Ini yang pertama ini kayaknya lumayan agak panjang nih. Boleh, boleh. Ning boleh ya. Dari Kak Via. Mana nih? Kak Vianya masih ada nggak? Coba. Kalau ada, Kak Via boleh dibantu on cam
sekalian dibahas ya pertanyaannya. Ada dua katanya pertanyaannya. Yang pertama itu soal modal awalnya, gimana nih bangun usaha? Apakah menyiapkan modal yang besar atau seadanya atau kayak gimana? Tadi kayaknya udah disinggung sedikit ya terkait modal. Mm. Lalu yang kedua, strategi perang harga. Nah, ini kayaknya menarik, bukan kayaknya, ini menarik untuk dibahas. Karena terkait kompetitor dan yang jualan-jualan sejenis gitu, boleh. Bagaimana, Ning Zerlin? Oke, makasih pertanyaannya. Terkait modal, kadang tuh orang nggak percaya ya kalau aku bilang aku modalnya minim. Jadi aku tuh dulu mulai modal itu di 300.000 aja. Soalnya buka toko online gratis, bikin Instagram gratis, bikin WhatsApp bisnis gratis, terus juga mungkin PR-nya adalah belanjanya di awal ya untuk eh, Hmm. jualan sayur karena aku jualan sayur. Tapi aku mensiasati dengan aku tuh dulu awalnya open PO dulu sistemnya. Jadi Oh. bahkan jadi customer aku yang jadi supaya aku tuh nggak perlu nyetok banyak-banyak supaya Mm-mm. resiko keuangan lebih minim gitu kan. Jadi aku belanja sesuai orderan dari customer aku. Jadi aku sistemnya dulu pengiriman itu H+1. Jadi orang order hari ini nih buat dikirim besok gitu. Nah, Hmm. jadi itu untuk meminimalisir waste di production juga ya di teman-teman gitu. Nah itu mungkin bisa teman-teman terapkan juga sih. Jadi benar-benar harus bisa memperkirakan juga ya uh, jumlah pembelinya itu seperti apa. Nah ini kan kalau case aku kan enak ya bisa bisa dibuat sistem pre-order. Nah kalau teman-teman mungkin yang harus harus nggak bisa memperkirakan nih, nggak bisa dibuat pre-order, jadi harus ready gitu. Nah, itu PR-nya adalah berarti harus analisis teman-teman memang kayak misalnya, nih saya teman-teman mau jualan buka kios es teh di event gitu ya. Nah, itu kan kita kayak nggak tahu ya berapa. Nah, tapi kan sebenarnya hal kayak gitu bisa diperkirakan kayak misalnya eh, berapa sih jumlah rata-rata kedatangan di event itu terus dibagi berarti kemungkinan yang akan beli di kios kita berapa gitu. Jadi untuk modal kayak gitu sih. Coba aja pokoknya seminimal mungkin manfaatkan banyak hal-hal gratis di dunia ini ya kan. Kayak buka toko online. Jadi jangan paksa buka offline dulu deh. Pokoknya online dimaksimalin dulu karena emang ini era digitalisasi juga. Jadi manfaatin aja gitu. Nah, Hmm. terus yang kedua terkait perang harga ya tadi strategi perang harga. Yes. Oke, Yes. jadi gini, kalau aku berpikirnya adalah gini, kayak penting banget untuk kita itu menentukan target market kita. Nah, kadang kan ada ya yang jualan, misalnya kue, sebenarnya kuenya sama-sama aja, kue nastar misalnya, ada yang harganya dia murah, ada yang harganya mahal banget gitu. Nah, sebenarnya keduanya ini tidak akan berperang karena mereka ini punya market yang berbeda. Jadi teman-teman juga kalau mau jualan harus tentukan teman-teman itu mau jualan di market yang mungkin yang di harga murah atau harga tinggi. Nah, otomatis kalau di harga tinggi, teman-teman harus mencari value-value yang bisa dijual, kayak misalnya secara packaging atau secara rasa bahan-bahannya, bahan-bahan kue nastarnya tadi. Nah, jadi persaingannya itu sebenarnya dengan market yang berbeda gitu. Nah, Hmm. kalau misalnya nih kita mau main di market yang rendah, terus teman-teman ada perang harga nih sama-sama perang harga dengan market yang rendah gitu ya misalnya. Nah, berarti teman-teman harus bisa mencari value tambahan yang nggak bisa dikasih sama customer sama penjual lain dengan harga yang sama gitu. Jadi kadang tuh customer tuh nggak melulu lihat harga kok. Jadi misalnya teman-teman itu secara harga beda 100-200 rupiah lebih mahal, tapi teman-teman secara servis bisa lebih bagus. Seharusnya Nah. customer untuk harga-harga segitu masih aman lah ya untuk pindah ke teman-teman yang bisa ngasih servis bagus. Itulah kenapa sebenarnya pada saat kita jualan, ya harga itu bukan patokan utama, tapi yang harus dipikirkan juga kayak customer experience itu harus benar-benar dipikirkan. Kurang lebih kayak gitu. Hmm. Jadi harus Iya. memikirkan value lain yang bisa dikasih dari dibandingkan dengan kompetitor kita gitu. Nggak cuma dipikirkan, tapi harus disadari ya, value Iya, lebihnya apa nih dari toko iya, kita juga, iya. gitu Jadi, kan ya? jadi harus.
sering ngobrol juga sama customer sebenarnya yang Hmm, kalian suka itu hmm, apa sih gitu kan. Kalau dulu aku sempat hmm. juga riset sebenarnya yang paling penting buat customer aku tuh kelengkapan barang atau pengiriman yang cepat gitu. Hal-hal kayak gitu tuh nanti bakal Hmm. teman-teman tahu kalau udah ngobrol langsung sama customer. Nggak apa-apa banget kok kalau ngobrol langsung sama customer gitu. Biar Gitu lebih sih. engage juga gitu ya sama Iya, iya, customernya. iya, betul, betul. Hmm. Oke deh, luar biasa nih. Kita langsung tadi yang sudah raise hand. Yang pertama itu Kak Mulyati, mungkin boleh on cam dan juga on audionya disilahkan. Apa tuh pertanyaannya? Apakah Kak Mulyati masih ada? Halo Kak Mulyati, selamat malam. Kak, Kak, mohon maaf nih, saya tidak bisa on cam. Oh, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, tapi suaranya ada kok. Kedengeran. Aman Kak Mulyati, silahkan. Iya, Kak, siap. Oke, terima kasih sebelumnya, Kak. Menarik tadi materi yang disampaikan oleh Kak Azalin, dan semoga bisa memotivasi juga saya untuk memulai bisnis ala Gen Z saat ini. Jadi, yang menjadi pertanyaan saya itu, Kak, seperti ini. Kira-kira Kak, bagaimana cara kita itu menentukan produk yang tepat yang bisa diminati masyarakat, Kak? Karena kan seperti di kampung saya itu kan kayak pedesaan gitu, Kak. Tapi kan kayak em, susah untuk apa ya namanya, untuk bangun usaha, Kak. Dan jaringannya itu masih koneksinya masih terbatas gitu, Kak. Mungkin itu saja, Kak. Terima kasih. Kak Mulyati boleh izin, emang tinggal di daerah mana Kak? Kalau saya, Kak, kampung saya itu di Muna, di Sulawesi Tenggara, Kak. Ah, Sulawesi. Iya, iya, iya. Terima Iya, kasih Kak. pertanyaannya Kak Mulyati. Disilakan, Ning. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau aku menjawab ini sebenarnya tadi itu sudah terjadi masalah ya. Ada masalah misalnya koneksi yang terbatas. Nah, itu itu potensi juga tuh sebenarnya. Kadang tuh sama aku ada yang jualan-jualan wifi gitu ya kan. Tapi oke, ini kita coba jangan ngasih opsi itu ya. Jadi caranya adalah pastinya observasi dulu kebutuhannya dari orang-orang sekitar apa gitu ya kan. Misalnya nih, sebenarnya kalau kita lihat, misalnya sudah ada kebiasaan di orang tuh suka belanja online gitu ya kan misalnya. Nah, tapi di tempat kakak ini nggak ada tuh atau sulit orang-orang yang jualan online karena mungkin koneksinya terbatas. Nah, tapi berarti kalau misalnya nih, ini konteks aku kasih contoh langsung ya, misalnya jualan sayur deh di pedesaannya kakak gitu ya kan. Secara koneksi terbatas, berarti sebenarnya kakak itu bisa pakai dengan cara oke tradisional tapi produknya sama gitu. Misalnya sayur juga. Jadi kakak itu sebagai satu-satunya orang yang bisa memberikan servis yaitu misalnya jualan sayur ke rumah-rumah. Karena sebenarnya itu pasti terbukti lah, ya, pasti valid. Misalnya meskipun orang-orang di kota ini sama-sama suka belanja dari rumah, pasti sebenarnya di desa kakak itu juga orang-orangnya suka belanja dari rumah gitu. Pasti akan ada orang-orang yang suka belanja dari rumah. Apalagi kalau semakin ke sini semakin banyak anak-anak muda yang mager ya keluar rumah gitu kan. Jadi Betul, kakak itu betul. jadi bisa juga pakai sistem eh, tetap di mix ya di combine antara yang tradisional atau dan modern. Jadi beberapa hari lalu ada juga yang nanya ke aku kayak kan mereka melihat toko aku tuh enak ya kayak bisa jualan di Shopee karena di Surabaya itu ada kurir instan dan lain sebagainya gitu. Terus mereka bilang tapi di aku nggak bisa nih kalau buka kayak gini karena misalnya karena di aku nggak ada Gojek nggak ada Grab. Nah justru itu peluang. Berarti kalau misalnya kita bisa buka toko online order-order by WhatsApp aja deh yang simple aja, nggak usah lewat Shopee atau Tokopedia misalnya. Order manual di WhatsApp, terus kita ngasih jasa juga untuk kirim dari tim kita ya kan, misalnya eh, misalnya bangun usaha sama suami nih, misalnya nanti suami yang bagian kirim, kita yang cewek-cewek yang bagian ngurusin orderan, nge-packing-packing bareng-bareng gitu. Nah, jadi sebenarnya itu adalah value tambahan. Justru itu potensi. Apa yang di sana belum ada, itu bisa jadi potensi gitu. Gitu sih.
Apakah terjawab? Mudah-mudahan terjawab. Kalau kamu Iya lihat kak, nih, kalau kak, kalau untuk apa ya namanya, terjawab kak, terjawab, alhamdulillah. Terima kasih. Terima asik. kasih banyak Oke. kak. Kita lanjut ke yang sudah raise hand selanjutnya. Ada Kak Tasya. Boleh jika berkenan on cam dan juga on mic disilahkan. Halo Kak Tasya. Halo Kak, sorry sorry. Wait, Oke. aku set dulu. Oke, halo. Sorry kalau misalnya agak noisy, aku lagi di luar soalnya Kak. Thank you Enggak banget juga. Kak Zerlin dan Kak Siska buat sharingnya. Mau nanya nih Kak, tadi kan sayurnya itu berawal dari COVID ya. Nah, Ya. aku mau nanya kalau marketing strategi Kak Zerlin ini dari tahun ke tahun tuh kayak gimana sih? Soalnya kan awal nih waktu COVID dulu emang behaviornya orang-orang emang nggak boleh keluar. Jadi sangat amat relate orang buat emang nggak boleh bahkan ya mereka tuh ke pasar. Jadi dengan Kakak datengin pasar ke rumah itu solusi banget gitu. Nah, setelah pasca COVID nih orang-orang udah bisa aja gitu mereka langsung belanja ke pasar bahkan kalau di pasar tuh mereka bisa nawar langsung gitu. Nah itu gimana sih Kak Zerlin bisa tetap mempertahankan customernya bahkan nggak cuma bertahan nih bisa growth juga gitu nggak cuma bertahan aja. Terus tadi menarik banget Kakak kan juga jualannya di Shopee ya. Nah itu aku jujur agak baru tahu sih ternyata ada ya customer experience orang tuh belanja sayur dari Shopee. Nah, itu kalau misalnya secara journey-nya itu mereka itu sebenarnya customer reguler dari WhatsApp terus mereka ke Shopee secara checkout-nya biar dapat gratis ongkir biasanya kan gitu ya. Atau emang itu real apa namanya organic customer yang dia datang dari Shopee gitu. Kakak cara optimasinya gimana ya? Soalnya aku nggak pernah relate nih belanja sayur tuh kita checkout-nya dari Shopee gitu. Gitu, thank Iya, you iya. Kak. Oke, thank you pertanyaannya, Kak Tasya. Aku coba jawab based on experience aku. Nah, kalau secara behavior, benar banget ada perubahan besar setelah dulu COVID dan nggak COVID. Tapi untungnya selama COVID itu aku benar-benar menjaga kualitas aku dan juga menjaga cara berkomunikasi dengan customer ya, termasuk customer experience itu tadi. Jadi nah, karena produk aku juga lumayan mudah, yaitu sayur sama buah. Secara operasional nggak mudah, tapi produk aku itu adalah tipikal yang retentionnya itu cukup tinggi. Jadi kalau orang udah pernah beli, kemungkinan dia untuk beli kembali itu cukup tinggi. Jadi mungkin dalam 2 minggu atau sebulan lagi itu akan beli lagi. Jadi kebanyakan customer aku ya loyal juga selama pokoknya aku kasih treatmentnya bagus gitu. Jadi termasuk untuk menghandle komplain juga itu kita juga harus profesional dan harus bertanggung jawab gitu. Kalau aku tuh pasti ya, maksudnya aku kan selalu memberikan produk-produk yang terbaik. Cuman memang produk aku kan sayur dan buah ya. Kadang itu pasti aja ada satu dua yang error gitu ya kan. Dari luar kelihatannya bagus, montok bagus banget, warnanya cerah, tapi di dalamnya aduh gitu, hal kayak gitu. Nah, itulah yang menjadi perhitungan juga harus dihitung untuk resiko bisnis itu pasti ada. Jadi kita harus kasih kuota lah ya untuk resiko bisnis itu. Yang penting mindsetnya adalah kalau kita itu misalnya dapat komplain dari customer, dapat customer yang cerewet A, B, C, D, nah itu jangan dianggap sebagai ancaman. Karena justru itu adalah orang-orang yang bisa membantu bisnis kita itu terus berkembang gitu. Jadi aku juga mindsetnya setiap dikomplain sama customer, aku tuh selalu berpikir sebenarnya nggak ada loh customer itu yang suka komplain. Mana ada ya orang yang suka marah-marah itu sebenarnya nggak ada gitu. Kita sendiri aja misalnya kita beli barang terus barangnya jelek itu sebenarnya aduh mau marah itu sebenarnya kita juga capek gitu ya kan. Kadang mau komplain aja kita malas gitu. Jadi aku selalu menanamkan mindset itu untuk menjaga integritas dan tanggung jawabku sebagai brand juga gitu. Nah juga kalau tadi terkait behavior yang mulai berubah, ya memang pasti ada. Jadi, nah itu kita harus adapt juga. Itulah kenapa akhirnya aku merambah ke gak cuman B2C, gak cuman kirim ke rumah tangga, tapi juga akhirnya sekarang kirim ke beberapa kafe dan restoran juga. Karena secara permintaan kafe dan restoran itu juga sudah ada gitu. Nah, jadi harus terus aware dan harus peka dengan keadaan sekitar dan menjaga loyalitas itu sih supaya retentionnya terus terjadi gitu.
Gitu Semoga Kak menjawab. Tasya. Oh iya, kalau yang Shopee tadi gimana Kak? Itu Oh emang enggak. itu belum. Oke, oke. Nah, kalau Shopee ini ya cukup menarik ya. Jadi dulu tuh sebenarnya awalnya adalah aku buka di Instagram sama di WhatsApp aja. Terus aku pun masuk Shopee itu dulu karena ada orang Shopee yang nawarin aku untuk Kak, aku biasanya kan ada ya kayak salesnya Shopee gitu kan dia kejar target kali ya untuk memasukkan UMKM kecil ini masuk ke Shopee. Kok alhamdulillah aku salah satu yang mereka hubungi. Terus habis itu dibantuin lah, bahkan aku waktu itu juga kayak aduh kayak nggak mungkin deh jualan di Shopee, mana ada yang jualan beli sayur sama buah di Shopee. Terus aku kayak oh nggak apa-apa dicoba aja sini aku bantuin untuk inputnya gitu kan. Waktu itu orang produk aku waktu itu masih 30 atau 50 gitu kan, jadi kayak oke yaudah dia terserah gitu kan, akhirnya dibantuin. Terus ternyata kok ada ya yang beli satu dua gitu. Terus akhirnya aku mulai berani tuh untuk membangun optimalisasi toko aku di Shopee. Jadi aku kasih tips juga ya untuk teman-teman yang membuka toko di Shopee. Di Shopee itu kalau nggak salah untuk 100 pembelian pertama itu masih free admin, nggak kena biaya. Tapi setelah 100 itu toko kalian akan menjadi star seller atau seller yang tervalidasi gitu ya sama Shopee. Nah, biasanya setelah 100 pembelian itu baru akan dikenakan charge. Nah, tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, karena sebenarnya setelah 100 itu berarti bisa dianggap toko kita ini secara market fit-nya udah terjadi. Nah, jadi nah itu perlu dipelajari juga di kebijakan Shopee-nya. Setiap produk teman-teman itu persentasenya berapa? Soalnya setahu aku beda-beda. Untuk makanan itu, makanan minuman itu kalau aku di sekitar 6 sampai 10%. Ada juga yang kalau elektronik itu setahu aku lebih kecil, di 2% atau 3% gitu. Soalnya kan kalau elektronik biasanya barang mewah ya, jadi 2% 3% aja udah gede banget gitu. Jadi menurutku Shopee fair enough lah ya. Nah itu jangan sampai nggak kehitung juga. Nah terus tipsnya juga kalau di Shopee itu memang review customer dan dan apa sih bintang dari customer itu penting banget. Jadi dulu tuh aku di awal pada saat optimalisasi toko aku di awal itu aku pasang iklan memang. Nah, dan itu ternyata cukup efektif. Akhirnya aku pasang terus sampai akhirnya ada di titik yang kayak ternyata udah nggak perlu ngiklan lagi nih karena secara toko itu sudah reviewnya udah banyak dan cukup bagus gitu. Jadi ya itu sambil jalan lah ya beberapa hal dilakukan. Terus kayak misalnya pokoknya harus sering mengulik lah ya kalau di Shopee itu kayak promo-promo yang dilakukan Shopee itu kalau bisa kita ikut. Terus habis itu juga ada yang tau gak sih yang tombol follow, kalau follow dapat promo. Nah itu juga kalau di aku sih itu works banget ya, itu untuk menaikkan followers dan review toko kita itu sangat bagus, jadi bisa dicoba begitu. Makasih banyak ya Kak sharingnya. Sama-sama. Sama-sama. Anyway, maaf aku sedikit salvo sama Kak Tasya. Itu headsetnya sharing. So sweet ih. Iya kelihatan ya. Itu tuh lagi keluar, cuman kayak sayang banget ya kalau misalnya ngelewatin jadi ngedengerin bareng nih. Ah, luar biasa. Iya, biar Pasangan, berfaedah. iya, berfaedah. Betul, betul. Ngedate-nya berfaedah. Terima kasih, Kak. Satu lagi yang raise hand ini ada Kak Nurul. Boleh disilakan on cam dan on audionya. Kak Nurul Fadilah. Nurul Fadilah, yes, betul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi Ning Zerlin. Masya Allah, luar biasa ya materinya. Dari mulai awal sampai akhir, mulai dari bisnis kecil sampai bisnis besar, kita itu diterangkan semuanya. Nah, yang tadi sama teman-teman itu kan yang ditanyakan itu tentang harga, tentang ini, tentang dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Nah, di sini kan saya itu sebagai pemula. Nah, sekarang saya itu sebagai pemula dari brand hijab. Saya itu inginkan sekarang itu kan lagi tren-trennya hijab itu kayak seperti hijab
plain square itu. Nah, itu kan lagi tren-trennya sekarang. Nah, itu kan pastinya teman-teman itu udah tadi itu customer journey kan. Itu kan di teori tadi itu kan dijelaskan bahwasanya pahami perilaku pembeli, terus pembeli itu kan nantinya akan membandingkan harga yang satunya sama yang satu lainnya. Misalkan pembeli yang satunya itu kok, oh membeli di sini itu kan harganya segini, dah membeli di sini itu harganya segini. Kemarin saya tuh menjual produk lain ya, bukan bukan kerudung. Intinya saya itu menjual, ada jual produk gitu. Nah, mereka itu membandingkan harga di sini dan di situ. Nah, padahal mereka itu tidak menyadari yang namanya kan tadi itu sama pemateri itu dijelaskan bahwasanya juga ada biaya admin dan lain sebagainya. Kita itu harus detail mungkin untuk perinci agar kita jualan nantinya itu enggak buntung. Kan kita itu jualannya cari untung, tapi malah dapatnya buntung kan seperti itu kan. Nah, bagaimana caranya mengatasi hal tersebut seperti itu? Seperti itu. Nah, kan kita itu kan dalam menciptakan produk, kita itu harus tadi itu yang namanya logo kan. Kita itu kan mempunyai brand. Nah, brand kita itu butuh yang namanya logo. Misalkan logo kita kayak gini, kita itu harus menyesuaikan dengan karakter kan kita itu pastinya mempunyai karakter masing-masing untuk logo tersebut. Nah, bagaimana caranya kita itu agar logo tersebut bisa semenarik mungkin? Kan pastinya dari tipe, dari warna dan lain sebagainya. Kan pas apa kita itu harus ada yang namanya partner atau kita itu butuh yang namanya masukan dari teman-teman seperti itu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nurul. Silahkan, Ning. Oke, Ya tadi aku ya udah menangkap ini pertanyaannya sangat realistis ya. Memang kita hadapi ya, sehari-hari, masih bersinggungan juga dengan yang tadi perang harga, padahal kita jualan itu ya ada biaya admin dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau aku melihat fenomena ini adalah terjadinya perang harga ini biasanya misalnya nih kompetitor kita itu menjualnya memang lebih murah gitu ya. Nah, itu coba dikulik apakah memang dia itu punya vendor atau produsen yang lebih murah. Kadang bisa kayak gitu, cuman kita belum tahu. Itulah kenapa tadi di awal juga aku bilang kalau bisa kita masuk ke industri yang kita itu sudah kenal gitu ya dengan vendornya, dengan ekosistemnya. Pertama di itu. Terus juga kadang itu perang harga misalnya nih uh, Kak Nurul nih jualan hijab. Terus ada orang lain yang jualan hijab juga dengan harga yang lebih murah gitu ya kan atau yang lebih murah. Nah, tapi mungkin aja apakah dia itu barangnya nggak selalu ready atau pre-order gitu. Nah, terus Kak Nurul sedangkan jualannya lebih mahal tapi barangnya ready-nya selalu ready gitu. Nah, kalau kayak gitu sih. Terus kadang tuh juga bisa juga mainnya itu di packaging atau justru membangun brand itu yang berperan besar untuk kita menaikkan value pada saat kita jualan gitu ya kan. Pasti ada lah, pasti Kak Nurul kan setiap hari masuk di ekosistem hijab ya kan. Pasti Kak Nurul tuh udah peka ya dengan jenis-jenis kainnya. Kadang Kak Nurul tuh pasti lihat yang kayak sebenarnya ini sama barangnya tapi yang ini karena brandnya aja bagus makanya dia bisa naikin harga. Nah, memang di bisnis itu mainnya seperti itu. Itulah kenapa membangun brand identity yang konsisten itu sepenting itu. Karena ya membangun brand identity itu adalah bentuk dari investasi juga pada saat kita running bisnis gitu ya kan. Nah, jadi harus konsisten. Terus misalnya nih, kakak untuk membangun brand identity dari hijabnya ya, dari pertanyaan kedua itu harus seperti apa sih gitu. Nah, ini cukup tricky juga. Ini bisa dilihat dari Kak Nurul itu sebenarnya nargetinnya itu market yang seperti apa gitu. Kalau misalnya marketnya yang kelas menengah atau ke atas, otomatis secara brand, secara logo harus lebih yang terlihat klasik, yang terlihat minimalis gitu. Nah, kalau misalnya menengah menengah atau ke bawah, biasanya mungkin bisa dengan produk-produknya yang lebih eh, apa ya, yang lebih friendly lah ya, yang lebih mudah untuk
disimak oleh customer market eh, oleh customer kita gitu. Jadi nah itu juga cara-cara kita berkomunikasi dengan customer itu beda. Misalnya kalau kita jualannya ke teman-teman yang kelas menengah atau ke bawah bisa jadi pakai bahasa yang santai aja gitu, enakan masuknya. Kalau pakai bahasa yang serius pasti nggak masuk. Tapi kalau misalnya jualannya ke kelas menengah atau ke atas, bisa jadi secara bahasa harus nggak boleh yang santai, harus yang bener-bener kayak apa ya, sopan dan ngajeni gitu ya. Meskipun yang menengah ke bawah juga harus sopan, tapi kayak lebih resmi gitu ya ibaratnya, karena itu menggambarkan brand kita. Nah, coba tadi contohnya kalau hijab. Nah, bisa pakai eh, kalau hijab itu kan biasanya perempuan-perempuan itu lebih yang karena hijab itu adalah simbol ya dari fashion Muslim, berarti karakter itu penting banget gitu. Jadi harus bisa pakai logo-logo yang simple tapi berkarakter, terus juga eh, relevan dengan brandnya kakak. Jadi misalnya pada saat jualan itu jualan hijab bukan cuman untuk dipakai sebagai syarat muslim aja, tapi juga bisa memasukkan emosionalnya kayak pakai hijab ini tuh bikin kita merasa lebih pede ya perempuan-perempuan. Misalnya nih kakak bikin campaign besok kan Hari Kartini ya, jadi kan kayak empowering perempuan gitu, empowering woman gitu. Nah masukin tuh emosionalnya brand kakak ini sebagai jualan hijab itu nggak cuma jualan hijab doang loh, tapi kakak ini juga adalah brand yang mendukung woman empowerment. Sekarang itu banyak pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, itu akan supaya para pemimpin ini bisa tampil pede gitu ya kan, itu bisa pakai hijab dari kakak. Jadi bisa dimainkan narasi-narasi seperti itu. Nah, itu akan terlihat bahwa brand kakak itu nggak cuma asal jualan, nggak cuma dagang, tapi beneran bisnis karena memahami customernya gitu. Ya untuk warna-warna bisa pastinya pilih karena target marketnya si perempuan ya. Jadi pilih warna-warna yang feminim, yang lembut, yang elegan, bisa pakai pink yang soft atau sage green ya kan. Terus atau warna putih kayak gitu-gitu biasanya. Nah, terus juga secara cara berbahasa tadi bisa pakai yang elegan karena biasanya kan perempuan kalau berhijab itu yang kayak santun gitu ya kan. Nah, jadi bisa elegan, bisa empowering, terus juga memberikan kesan yang hangat gitu ke customer kalau kalau tanya-tanya kayak jadi harus friendly gitu ya kan. Ya mungkin kayak gitu sih Kak kalau dari aku. Apakah terjawab? Gimana, Kak Nurul? Kepusingannya apakah sudah terjawab tadi oleh Ning Zerlin? Ah, masih mute Kak Nurul tuh. Nah, Maaf ya, izin menanggapi ya. Berarti ini itu kembali pada bisnis model Canvas seperti itu kan? Di dalamnya itu kan ada yang namanya geografis, demografis kan seperti itu ya. Betul Oke. betul. Harus kenal, sering ngobrol aja Kak sama customer yang jadi hal-hal yang penting customer itu apa sih gitu ya kan? Gitu. Terima kasih masukannya. Semoga bisa mengevaluasi ke depannya seperti itu. Amin. Semoga lancar, amin. makin laris bisnis hijabnya. Iya, terima kasih. Sama-sama Kak Nurul. Terima kasih juga pertanyaannya luar biasa. Terus-terus banget nih. Ning, makin malam kayaknya makin panas ini pertanyaannya. Makin panas. Kita balik lagi ke pertanyaan yang di kolom chat. Ini menarik juga. Tadi beberapa kali Ning Zerlin bahas soal B2B. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Kak Tanti. Apakah masih ada di sini, Kak Tanti? Kalau ada, boleh on cam sekalian. Kak Tanti dari Jakarta. Mau bertanya sebenarnya dua nih. Yang pertama itu feedback bagaimana menghasilkan feedback baik dari penjualan di sosmed e-commerce. Dan yang kedua itu baru nih memulai B2B, jadi supplier sayur ke hotel, restoran, dan lain-lain. Itu gimana? Boleh. Oke. Malam, Kak. Hai. Mohon Bagaimana? bantuan ya Kak untuk dijawab. Iya, oke oke. Tadi yang pertama bagaimana menghasilkan feedback yang baik dari penjualan di sosmed, oke, sama cara memulai B2B, oke. Gitu. Nah,
Untuk yang pertama yaitu cara menghasilkan feedback yang baik pastinya dari produk dulu. Itu PR-nya. Jadi sebenarnya kalau kebanyakan orang kan mungkin bisnis itu di awal fokusnya ke marketing ya kan, bikin desain, bikin estetik desain, bikin sosial media dan lain sebagainya. Tapi it's nothing kalau misalnya secara produk kita itu kualitasnya jelek, kita nggak bisa memanage secara produksinya dengan bagus, ya itu nggak ada gunanya juga. Jadi memang harus paralel ya antara operasional dan marketingnya gitu. Jadi, nah nanti itu terkait review itu pasti mengalir kok. Jadi mungkin di awal juga harus rajin-rajin ya, ngajak ngobrol lagi-lagi sama customernya, komunikasi itu sepenting itu. Jadi harus sering ngobrol sama customernya, gimana nih, apa kurangnya, dan lain sebagainya. Kadang itu kalau kita udah ngobrol, terus customer kan merasa didengarkan. Nah itu biasanya mereka willing kok untuk ngasih feedback karena mungkin sudah merasa dekat dengan kita gitu. Jadi dan kalau misalnya kita bisa dekat dengan customer, sebenarnya customer itu seneng loh kalau bisa berperan dalam pertumbuhan bisnis kita gitu. Aku banyak ketemu, banyak ngobrol juga sama customer-customer aku yang kayak kita ngobrol by chat aja gitu. Tapi mereka seneng kayak aku udah belanja dari di Sayur Moms dari tahun 2020 loh, dari zaman pandemi sampai sekarang masih belanja di kita. Nah, itu kayak jadi kebanggaan juga buat mereka karena mereka merasa terlibat nih dalam pertumbuhan Sayur Moms ini gitu. Jadi hal kayak gitu yang itu adalah bagian dari customer relationship ya tadi kalau di bisnis model kanvasnya gitu. Kalau strategi yang teknis untuk dapat feedback yang bagus sebenarnya kalau di Shopee ya biasanya kan ada ya strategi-strategi yang kayak eh, apa di follow up lagi setelah barang terkirim terus minta feedback hal kayak gitu tuh teknis sih gitu. Tapi penting untuk dilakukan kalau misalnya memang kakak secara running bisnis itu ada waktunya gitu untuk nge-follow up lagi running bisnis. Terus kalau yang tadi gimana masuk ke B2B, oke ini tadi aku sempat spill dikit, cuman kurang lebih seperti ini. Jadi pada saat kita mau masuk ke B2B, itu kita harus tahu siapa di B2B itu bagian yang menentukan aku mau belanja ke siapa. Jadi misalnya nih contohnya teman-teman mau jualan apa ya sabun, sabun apa sih sabun laundry itu ke hotel misalnya ya kan. Nah itu teman-teman harus kenal siapa decision maker dari orang di hotel ini. Bagian purchasingnya itu biasanya mereka kebiasaannya cara nyari vendor sabun cuci itu gimana sih gitu. Cara belanjanya gimana gitu. Sama sih kalau aku di sayur juga aku coba memahami si purchasing dari hotelnya itu biasanya mereka kalau ngecek-ngecek harga itu di mana. Itulah kenapa pada saat kita jualan di awal, kita sebaiknya mencoba berbagai macam channel. Karena kita nggak tahu, di awal tuh kita nggak tahu channel mana yang paling efektif. Jadi coba dijelajahin dulu semuanya. Baru habis itu kita tahu nih mana yang harus dimaksimalin gitu. Ini kakak ada kesamaan kah kayak mau masuk ke B2B juga kah? Gimana tuh, Kak Tanti? Iya, Kak. Ada rencana sih, Kak. Produknya apa tuh? Le- Lebih ke percetakan atau dekor gitu, event. Oke. Nah, ini kalau misalnya kebetulan aku pernah main di event juga Kak. Misalnya Kakak produknya oke, dekor dan event, terus pengen masuk ke hotel ya misalnya. Nah, itu Kakak perlu tahu tuh. Nah, kalau terkait event, kalau di hotel, itu kan yang bagian menentukan decision makernya itu nggak sama kayak aku sayur. Kalau aku sayur kan berarti decision makernya adalah orang kitchen ya, orang dapur, bagian finance di dapur gitu misalnya. Nah itu aku harus nyari relasi ke sana tuh. Nah kalau kakak, kalau terkait event berarti yang biasanya bersinggungan dengan event di hotel itu adalah bagian marketingnya. Jadi kakak bisa cari-cari tuh siapa marketer marketing event di hotelnya. Jadi biasanya kan kalau hotel tuh pasti open information tentang booking convention hall-nya dan lain sebagainya itu kan. Nah itu kakak coba cari relasi ke marketingnya. Bisa cari di LinkedIn, bisa cari dia relasi-relasi terdekat, atau kakak bisa collab sama mungkin kalau produk kakak dekor ya.
kalau produk kakak dekor berarti bisa collab sama mungkin IO luar, kakak support dekornya. Jadi masuk kayak gitu dulu. Memang di awal itu harus kayak babat alas ya, kayak dicobain, didatengin satu-satu. Apalagi kalau B2B itu memang mostly kebanyakan harus personal, harus didatengin satu-satu. Gitu sih. Soalnya kalau ke B2B biasanya mainnya tender, Kak, main kita ngajuin, ada yang lain ngajuin juga. Jadi harus pendekatannya juga nggak kalah menantang nih sama yang B2C. Begitu. Begitu Kak Tanti. Ada pertanyaan tambahan lainnya nggak nih yang terkait B2B tadi Kak Tanti? Kayaknya ini kalau dikulik juga agak materinya akan 2 jam lagi nih kayaknya soal B2B ini. Silakan Kak Tanti, mau ada pertanyaan lanjutan atau sudah cukup menjawab dan sudah cukup jelas tadi dari Ning Zerlin? Cukup, Kak. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Oke, sama-sama. Masih ada waktu beberapa menit lagi nih kita bahas pertanyaannya. Nah, ini mungkin ini Gen Z banget nih pertanyaan yang di kolom komentar terakhir. Dari Kak Adinda, apakah masih ada Kak Adinda di sini? Gen Z juga, sama-sama Gen Z, belum mulai bisnis katanya, tapi jadi belum bisa nanya relate experience, tapi she'll make sure after this she will try to do it katanya. Nah, minta di-share tuh do and Semangat. dance-nya mulai bisnis, Oke. penyesalannya kalau ada, lalu manage waktunya antara aktivitas hari-hari kali ya sama bisnis tersebut. Gimana tuh? Hmm. Oke, oke, oke. Oke, kalau do and don'ts-nya memulai bisnis, buat aku terpenting finance-nya harus benar-benar diperhatikan dalam arti tadi ya, jangan mencampurkan uang rekening pribadi dengan eh, rekening usaha gitu. Itu hal yang simple tapi nggak banyak orang itu kayak alah nggak apa-apa lah dicampur dulu di awal. Padahal itu krusial banget karena pada saat kita tahu keuangan kita, bisnisnya gimana, itu akan membantu kita untuk mengambil keputusan ke depannya gitu. Jadi jangan males juga untuk belajar manajemen keuangannya. Terus juga do and don'ts-nya jangan kebanyakan mikir di awal mau sempurna dulu baru jalan ya nggak akan jalan-jalan gitu. Jadi kan benar-benar harus nggak apa-apa kok mulai dari yang kecil-kecil aja gitu. Nah terus eh dunia ya jalan itu penting tapi buat aku tadi ya planning itu juga penting banget supaya kita nggak melebar kemana-mana terus juga dunia harus sering-sering ngobrol sama customer sih tadi aku udah banyak bahas tentang itu gitu terus apa yang disesali nggak dilakukan sedari ini pada saat memulai bisnis yang disesali adalah apa ya aku mungkin dulu di awal itu ini aku waktu di awal itu aku sok-sokan ya mengira aku udah tahu nih customer aku kayak aku udah tahu pasti mereka ini sukanya belanjanya di Instagram gitu kan maksudnya aku dulu mengira kalau aku mau jualan mau punya katalog ya udah post-post aja di Instagram pokoknya posting aja tiap hari gitu kan tanpa ada strategi yang jelas gitu padahal seharusnya pada saat kita mengelola media sosial pun itu benar-benar harus dipikirkan. Jadi misalnya nih, teman-teman bikin konten. Nah, pada saat kayak ngasal, ya asal post aja deh gitu. Tapi seharusnya teman-teman tuh memikirkan. Teman-teman tuh berharap kalau ngepost ini, itu teman-teman berharap kelanjutannya itu akan apa gitu. Misalnya kalau teman-teman post produk, post post produk misalnya hijab ya tadi sorry aku mention lagi yang hijab misalnya hijab terus punya produk terbaru gitu ya kan nah itu udah post tuh di Instagramnya terus habis itu kita berharap kalau orang-orang udah beli terus akan dialihkan ke WhatsApp nah seharusnya di WhatsApp itu juga eh, fokus berpromosi ke hijab yang baru itu. Entah apakah mungkin secara katalog di WhatsApp bisnisnya itu mau dimasukkan promo untuk series terbarunya. Jadi benar-benar secara customer journey itu dipikirkan mulus dari awal sampai akhir itu jadi nggak mental gitu ya kan pembelinya gitu. Terus yang nggak aku lakukan di awal juga ya aku di awal dulu nggak banyak ngobrol sama customer sih gitu. Jadi pada saat aku udah pernah sekali ngobrol sama customer tuh ternyata insight-nya tuh banyak banget. Customer itu adalah segalanya. Jadi kalau dibilang customer adalah raja,
itu sebenarnya bukan cuman membahas peran mereka dibeli aja ya, tapi justru pandangan mereka sebagai pembeli kita itu yang paling penting sih buat aku. Itu aset yang berharga banget kalau kita itu bisa eh, kenal deket dengan customer-customer kita dan paham masalah mereka itu apa. Jadi yang ketiga, how do you manage time in a day antara aktivitas yang dilakukan saat itu? Oke. Jadi kalau aku pada saat running bisnis awal memang fokus banget untuk running sebelum akhirnya ada beberapa orang yang akhirnya sampai sekarang bisa bantu aku untuk running bisnisnya, untuk packing-packing, operasional gitu. Nah, tapi di awal tuh memang harus fokus banget teman-teman. Jadi kayak nggak bisa disambi-sambi. Jadi kalau misalnya teman-teman nih mungkin ada yang kerja di suatu perusahaan, bisnis, maka itu adalah kesulitan yang teman-teman pilih sendiri dan bertanggung jawab lah gitu. Kalau memang mau running bisnis, ya seperti yang aku bilang, itu memang nggak gampang gitu. Jadi pada saat kita memutuskan untuk menjalankan keduanya nih, misalnya aku running bisnis, aku mau running bisnis dan aku mau tetap stay di pekerjaan aku karena mungkin secara keuangan lebih safety gitu ya. Ya berarti harus harus komitmen untuk menjalankan keduanya. Jangan sampai pada saat bisnisnya gagal, teman-teman menyalahkan karena aku masih kerja di orang gitu. Jangan sampai pada saat kerja di orang ini berantakan, teman-teman menyalahkan, iya nih karena tadi malam aku kurang tidur karena ngurusin bisnisku. Jadi dua-duanya adalah komitmen yang teman-teman pilih sendiri dan harus dijaga gitu. Jadi jangan sampai yang ini menyalahkan satunya, satunya menyalahkan yang ini. Karena di awal kan itu pilihan yang teman-teman pilih sendiri gitu. Jadi ya kalau mau sukses ya harus berkorban lebih banyak seperti itu. Intinya choose your heart gitu ya, Ning. Betul, tidak ada yang mudah. Apapun pasti ada kesulitannya gitu. Atas keputusan yang kita Betul, ambil pasti ada kesulitannya gitu ya. betul sekali. Betul, baiklah. Nggak kerasa loh, ternyata kita udah hampir 2 jam ini bersama-sama. Tadi mendengarkan pemaparan dan juga kita diskusi soal pertanyaannya ini luar biasa. Teman-teman, izin sebentar lagi karena nanti sebelum closing kita ada sesi foto. Jadi mungkin teman-teman yang masih di rumah, yang belum siap-siap nih hijabnya, boleh silakan dipasang dulu karena nanti sesaat lagi kita akan sesi foto sebelum closing, tapi belum. Ini masih belum closing. Masih ada beberapa menit lagi mungkin dari Ning Zerlin buat semacam closing statement gitu, penutupan gitu, ada nggak? Dan mungkin pesan-pesan untuk Gen Z yang malam hari ini bergabung sama kita via Zoom, via Instagram Live di IG-nya Sinergi Bicara. Ada yang perlu diingat-ingat? Ada yang mau disampaikan nggak, Ning Zerlin? Oke, kalau dari aku, mungkin closing statement-nya tadi materinya udah cukup padat ya. Jadi aku mungkin closing statement-nya adalah ya sebagai pedagang, sebagai penjual, sebagai pebisnis, kita tuh nggak boleh malu-malu ya. Kadang itu ada yang kayak merasa, oh, bisnisku masih kecil nih, aku nggak berani buat eh pantun dong. Kamu nggak berani nih buat publish ke orang karena malu. No, jangan. Siapa lagi yang mau mempromosikan bisnis ini kalau bukan kita sendiri gitu. Kalau kita aja malu, pasti orang lain juga. Siapa lagi yang mau promosi gitu. Jadi jangan ragu-ragu. Teman-teman kalau bisnis ya all out aja gitu. Terus habis itu sayangnya bisnis itu menjalankan bisnis pasti akan memakan banyak waktu. Kalau ada yang bilang running bisnis itu fleksibel, sebenarnya nggak juga. Justru mau tidur mikirin bisnis, bangun tidur mikirin bisnis, habis itu juga apa-apa tuh kayak ngelamun aja mikirin kayak aduh gimana lagi ya supaya lebih maksimal lagi. Jadi pasti kayak itu malah pekerjaan yang tidak pernah berhenti gitu sebenarnya. Tapi ya semoga itu menjadi hal-hal yang bisa dinikmati lah sama teman-teman gitu ya kan. Terus juga eh jangan ragu buat mencari komunitas sih aku rasa pada saat karena pada saat running bisnis itu kan berat ya pasti ada satu dua hal yang kadang itu kita nggak bisa ceritakan ke teman-teman terdekat kita ke teman-teman yang mungkin nggak running bisnis gitu karena mungkin kesulitannya itu beda gitu jadi jangan ragu buat kayak cari komunitas untuk memperluas relasi terus habis itu supaya dapat teman yang bisa sharing-sharing nih tentang
kesulitan-kesulitan teman-teman yang menjalankan bisnis seperti itu. Seperti Mungkin itu itu. sih kurang lebih dari aku. Luar biasa. Dari materi tadi yang sudah padat banget dari mencari, sebenarnya kalau untuk mulai bisnis itu dari mulai cari masalahnya dulu, terus kasih solusinya supaya dapat market yang fit. Habis itu gas, mulai deh kalau marketnya udah fit, silahkan gembor-gembor cari customer segmennya, cari customer relationship-nya tadi kayak gimana, terus value proposition, termasuk soal brand identity juga itu tadi harus dipikirin banget supaya lebih match lagi sama customer-nya. Dan yang tadi sering Ning Zerlin itu berkali-kali nih disebutin, Iya, ngobrol sama customer, itu yang paling penting ya, iya betul banget. supaya makin tahu nih apa yang dibutuhkan oleh customer, kita punya spesialisasi apa, itu yang kita tawarkan, customer juga pasti balik lagi gitu ya Ning. Iya, iya betul betul betul. Betul, kurang lebih seperti itu materinya malam hari ini luar biasa. Oh, ada minta pantun rupanya, Ning Zelin. Aduh, apa ya? Tidak Apa menyiapkan. ya? Hmm, eh, ini deh, buat teman-teman yang baru running bisnis, tanam Hmm, serai di pekarangan. cakep, Disiram pagi tak pernah bosan. cakep. Baru mulai jangan gentar kawan. Bisnismu besar asal ada tindakan. Jadi Yes, harus action. itu kuncinya. Harus dimulai. Intinya gitu, Ning Zelin ya. Iya, betul. Betul, Alhamdulillah luar biasa malam hari ini seru banget pertanyaannya. Kalau mohon izin teman-teman yang mungkin udah tanya di kolom chat, karena waktu kita terbatas, boleh kali nanti nge-reach out Ning Zerlin via Instagram mungkin kalau untuk tanya-tanya Boleh, lebih lanjut, boleh. Nanti atau bahkan mungkin, bilang aja dari webinar sinergi bicara gitu ya, supaya aku tahu juga. nah itu passwordnya. Ning Zerlin aku yang ikutan webinar Sinergi Bicara mau tanya. Nah, itu Yes. passwordnya silahkan boleh nanti kalau misalnya ada pertanyaan lanjutan atau ya mau konsul gitu soal bisnis yang lagi dipunya atau bisnis yang mau mulai running, silahkan boleh di DM ke Ya, Zerly Balkis. ya, Zerly Balkis. Oke, boleh teman-teman yang tadi, oh kayaknya udah pada siap nih untuk foto ya. Udah pada siap untuk berfoto ya. Oke, jadi sebelum kita berpisah, karena sudah kurang lebih hampir 2 jam kita bareng-bareng, silakan teman-teman bicara yang sudah hadir di Zoom, boleh di on cam bersama-sama kita berfoto dulu. Coba, udah semua belum? Siap. Oke, kita mulai berfoto dulu ya. Formal dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebasnya boleh, gaya bebas. Satu, dua, tiga. Sip. Gimana teman-teman sinergi bicara? Aman? Aman. Oke. Sekali lagi boleh, sekali lagi biar pas. Sekali lagi biar pas. Oke, siap ya semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semua teman bicara yang sudah hadir di minggu malam ini yang mungkin recharge buat besok Senin. Semoga tadi udah dikasih pantun juga sama Ning Zerlin. Semoga jadi semangat nih untuk memulai bisnisnya. Lagi-lagi harus segera dimulai, jangan ditunda-tunda gitu ya Ning ya. Betul, harus mulai action. Actionnya itu ditunggu. Oke, terima kasih banyak Ning Zerlin. Terima kasih juga untuk semua teman-teman bicara yang sudah hadir malam hari ini. Diinformasikan juga untuk e-sertifikatnya nanti akan dibagikan via email oleh tim Sinergi Bicara, maksimal itu H+5. Nanti kalau udah terkirim itu akan diinfokan kembali sama lewat grup komunitas teman bicara oleh Kak Fani atau Kak Ardina nanti ya.
Oke, itu saja dari kami. Terima kasih sekali lagi. Saya Siska Setiawati mewakili tim kelas sinergi malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ning Zerlin juga. Sampai jumpa di kelas sinergi selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman.